Wah, ini udah semangat ya. Saya nggak tahu saya di sini buat semangatin Anda atau Anda yang buat semangatin saya. Luar biasa teman-teman ya. Saya ngantuk sekali ya. Tadi malam saya main Xbox sampai jam 2 pagi ya. Main sendirian ya, sampai istri protes ya. Tadi pagi saya bangun terus terang kesiangan ya. Sekarang agak-agak ngantuk, di belakang pun masih ngantuk, tapi berdiri di sini teman-teman. Orang ngantuk jadi melek. Jangan kok orang ngantuk jadi melek. Anda taruh mayat di sini dengan semangat Anda bangkit lagi dia. Luar biasa, bro. Aplaus buat Anda. Oke. Siapa yang mau dengar? Siapa yang udah pernah ikut kelas saya sebelumnya? Oh, udah banyak. Oke, siapa yang belum? Wah, banyak orang baru ya. Oke, siapa yang datang ke sini untuk dengar sharing saya? Wah, siapa yang datang ke sini buat duit saya? Oke, ya. Mulai dari mana ya? Ya, ini sih udah semangat. Saya suka semangatnya ya. Ini salah satu agensi. Boleh ada pulpen? Oh nih dia. Ini salah satu agensi yang saya suka karena semangatnya luar biasa teman-teman. Ya mesti Anda udah tidak usah disemangatin lagi. Ada speedo yang lebih gede lagi? Oh ini oke. Ya. Oke. Tak kenal maka tak sayang, kenal jadi sayang, makin kenal makin sayang, kenal lebih banyak jatuh cinta. Ya. Biasanya saya kasih tahu pada Anda. Biasanya kalau speaker ngomong, Anda mau dengar cerita dia udah sukses atau cerita dia belum sukses? Nah ya, saya udah tahu ya, saya udah banyak keliling Indonesia. Biasanya audiens itu suka, peserta itu suka cerita sedihnya, betul ya? Makin sedih makin susah, makin sedih makin suka ya. Kalau speaker main nangis, kalian malah tepuk tangan, betul ya? Nah ya, paling seneng ya, paling kalau speakernya nangis dia tepuk tangan, wah gilang dia, wah ya. Oke, jadi siapa yang mau dengar cerita waktu udah kaya? Yang mau dengar cerita susah? Nah tuh kan, tuh itu dia tuh ya, paling seneng ya. Siapa yang mau dengar cerita sedih? Ya, biasa paling suka ya kalau speaker. Saya nggak tahu di sini ya, kalau saya bicara teman lain ya, kalau tempat saya juga sama. Kalau ada speakernya cerita sampai nangis, semua tepuk tangan, wah seneng. Ya, oke. Ya, saya akan coba. Waktu saya berapa lama ya? 3 jam. Saya bisa 3 hari 3 malam loh main track loh Anda dengernya. Ya. Saya kasih 1 jam 1,5 jam ya. Saya akan coba rangkum. Saya sebenarnya ada materi ya, materi saya hari itu selling ya, tapi nggak apa-apa saya introduce dulu sebentar. Nggak apa-apa, gelapkan dulu Pak, matiin dulu, saya di down. Oke. Saya introduce setengah jam, oke ya. Saya akan coba bawakan perjalanan saya 7 tahun di Prudential setengah jam ya. Oke. Saya bergabung tahun 2002. Ada yang udah bergabung tahun 2002? Ya, kecuali founder-founder Anda yang luar biasa, guru-guru saya dulu. Saya bergabung 2002, sekarang 2009. Ya. Udah 7 tahun. Ya. Kalau ditanya tahun mana yang paling berkesan? Ya, tahun mana dari 7 tahun ini yang paling enak? Sebenarnya tahun sekarang. Tapi yang paling berkesan buat saya, yang paling masuk ke dalam hati, itu tahun mana? Waktu saya jadi agent dan PUM. Ya, itu tahun paling dahsyat. Ya, teman-teman, bapak ibu, ya, tahun yang paling akan sering kita kenang adalah tahun sebagai kita agent. Ya, saya banyak cerita kemana-mana, orang selalu mau tahu waktu jadi agent gimana, betul ya? Karena sebagian Anda adalah PUM dan agent. Ya, kerjaan kita sebenarnya simple. Ya, kerjaan kita itu selling. Ya, tapi banyak sekali orang melihat kata menjual, mereka takut. Ya, maka saya hari ini bawakan topik selling is fun. Ini topik yang saya bawakan di agensi saya. Ya, saya bergabung 2002 bulan September. Ya, bulan depan tanggal 9, tepatnya bulan depan saya akan merayakan ulang tahun saya yang ke-7 di Prudential. Ya, dulunya bukan bercita-cita jadi agent. Ya, sama seperti Anda. Ya, Anda dijerumuskan, betul? Dijerumuskan kan? Dijerumusin kan sama leader kan? Dijerumusin kemana? Ke jurang kekayaan. Ya. Jadi ini tangga yang bersejarah buat saya. Waktu itu saya mulai, sebelumnya saya karyawan ya, karyawan ini tahun 2001 sampai 2002 karyawan, ya. Tahun 1998 sampai 2001 ini kuliah. Jadi sebenarnya background saya nggak banyak amat ya. Dulu nggak pernah ngimpi mau jadi insurance, ya, nggak pernah mimpi mau jadi agent, nggak pernah ngimpi mau kerja asuransi,
ya. Dulu saya sangat terobsesi sekali untuk menjadi dokter, ya. Setelah itu karena nggak ada biaya, akhirnya tahun 98 kuliahnya di BINUS, di IT, di komputer, ya. Itu juga saya sebenarnya maunya di Untar, tapi Untar waktu itu agak mahal, ya. Jadi orang tua masih hanya mampu kasih ke BINUS, ya. Kuliahlah di BINUS. Ya, di BINUS ambil komputer 2098 sampai 2001. 2001 diharapkan pada biasalah ya, lulus kuliah kerja, ya. Lulus 2001 saya kerja setahun, ya. Tapi beruntungnya ya, saya merasa beruntung sekali ya, kemarin hari Minggu saya baru meeting grup ya dengan ada sekitar belasan agent baru. Ya, mereka rata-rata udah malang melintang di dunia perkaryawanan ya selama belasan tahun ya. Dan mereka merasa bahwa apa yang mereka harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka dapat. Tapi sadarnya setelah 10, 5 atau 15 tahun. Karena awal-awalnya itu nggak berasa susah. Nah, saya beruntungnya ketemunya tantangan challenging-nya itu di depan. Ya. Jadi awalnya saya masuk ya, bergabung di employee, karyawan untuk gantiin satu orang yang sedang cuti, tapi karena orang itu mungkin saya bayarnya lebih murah ya. Gajinya separohnya, lembur nggak usah dibayar ya. Pergi pagi pulang malam it's okay ya, kasih makan udah senang. Akhirnya bos putuskan saya pakai terus, yang lama di lengser. Ya. Banyak sekali kita ketemu pengalaman seperti itu, betul Bapak Ibu ya. Tapi biasanya kita tidak ketemu di depan, tapi ketemu setelah 5 tahun, 10 tahun baru ternyata, wah nggak fair benar, betul ya. Nah, saya untungnya ketemunya di depan, tapi jadi terbuka wawasannya itu di depan. Ya, bahwa kok bargaining powernya rendah sekali. Ya, saya dulu bilang, bos kejam sekali, bos sangat kejam. Ya, bos sangat kejam. Itu orang ikut dari pertama kali perusahaan itu berdiri, ya, terakhir 2,5 juta, masuk satu anak baru, yang gajinya 1,3, yang lama dilengser. Ya, saya bilang bos kejam. Tapi selama kita mulai dewasa, tumbuh dan melihat dunia, ternyata bos nggak kejam. Mereka hanya menjalankan prinsip ekonomi, betul? Betul. Ya, dengan pengorbanan sekecil mungkin mendapatkan hasil sebesar mungkin. Ya, saya ada satu sharing buat Anda. Saya punya satu agent baru, dia kerja marketing, ya. Dia bilang, my boss is the best, bos saya itu paling bagus. Karena apa? Dia baru saya bulan lalu kasih saya bonus 100 juta. Oh, dia senang sekali. Saya akan kerja seumur hidup di perusahaan saya. Bosnya kasih 100 juta, gede kan teman-teman? Gede, ya. Bosnya kasih bonus 100 juta. Saya bilang, I love my boss very much, ya. Oh, jadi dia ini banget, ya. Saya cuma tanya satu, Anda dapat 100 juta, udah kenapa bisa dapat 100 juta? Dia bilang, oh saya capai target. Dia bilang, saya tanya, targetnya berapa? Target saya 100 miliar. Gede? Gede? 100 juta, 100 miliar gede? Dia dapat 100 juta untuk capai target 100 miliar, teman-teman. My God. Ya, saya bilang, lu jualan di sini 100 miliar, dapat 99%, dapat 99,9 miliar, betul ya? Ya. So, kadang orang nggak lihat, wah, ketemu agent atau segala macam, dia bilang, wah saya punya gaji 40 juta. Saya bilang, hei, lu punya gaji 40 juta. Ada nggak dia hasilan 400 juta buat bos? Enggak, dia udah hasilan miliaran, betul? Betul. Ya, udah hasilkan miliaran. Jadi, yang kita dapat kalau kita kecil, ya, yang kita kerjakan pasti segini. Tapi kalau kita segini, yang kita kerjakan pasti udah segini. Betul ya? Betul. Ya, ini bayarannya itu benar-benar nggak setimpal. Ya, tapi mungkin sama seperti Anda. Ya, saya dulu nggak tahu mau pilih apa, ya. Beberapa teman-teman saya kuliah, ya. Nah, beberapa teman-teman saya lulus kuliah, ya. Mereka selain, saya kan di sini ya, jadi karyawan. Selain mereka jadi karyawan, ya, ada beberapa yang mereka pulang kampung, ya. Mereka pulang kampung, ya. BINUS Anda cek, Anda survei itu 50% orang daerah, ya. Dari Kalimantan, Sumatera, dari Riau, dari Jawa dan sebagainya, mereka lulus kuliah, mereka pulang kampung. Yang nggak pulang kampung apa? Mereka terusin usaha bokap, terusin usaha orang tua, terusin usaha orang tua. Bokapnya bilang, hehehe nak, daripada gaji 2 juta, 3 juta, sini bantu papa di toko, betul ya? Sini bantu papa di percetakan, sini bantu papa menjaga showroom, ya. Atau orang tuanya tidak punya usaha, orang tuanya punya uang, punya simpenan, ya, udah simpen duit lama, daripada gaji 2 juta, nih tak kasih modal 500 juta, tuh buka toko komputer di Mangga 2. Anda pergi ke Mangga 2 mall, ya, Anda lihat itu ada kartu nama banyak ya, di depan biasa tokonya Anda ambil, pasti belakangnya Eskom, betul ya?
dia itu pasti 100% anak minus. Bener. Ya, dulu sarjana komputer, bapak dia suruh sarjana komputer, dia sekarang jadi sales komputer. Ya, Anda orang-orang teknisi itu Anda minta kartu namanya, dia juga Eskom. Dulu sarjana komputer, sekarang dia servis komputer. Ya, itu. Terusin usaha orang tua. Saya punya teman banyak seperti itu. Orang tuanya punya modal, kasih dia duit, beng. Ya kan? Tiap hari cuma duduk di belakang kasir, ngitung dolar. Hari ini dolar berapa, rate berapa, motherboard berapa, hadis berapa. Ya, dulu saya jago sekali komputer, saya bisa ngerakit komputer, sekarang saya bisa ngancurin komputer, saya bisa bongkar, ya. Oke. Ada lagi, ya, yang buka toko komputer tadi ya, buka toko komputer, ya. Ada lagi yang nggak buka toko komputer, tapi orang tua juga nggak punya usaha, orang tua juga nggak punya duit, tapi saudara-saudaranya kaya, mereka bantu saudara. Ada yang bantu pamannya, bibinya, ya, bantu omnya, ya, buka usaha, ya, terusin usaha, ya, bantuin omnya di bisnisnya. Ya, tetapi ada beberapa lagi nih. Ada satu, saya punya teman kuliah satu, cewek cakep banget ya. Itu kayak artis Hongkong, siapa namanya? Bentar, saya ingat dulu. Aduh, nggak kepikir lah, ya, nggak kepikir udah jadi istri orang. Ya, jadi ini orang cakep banget, asli cakep banget. Ya, kita dulu, wah, kalau dia lewat, wah, ya ngeces gitu ya. Teman saya bukan saya. Ya, saya mah biasa aja, ya. Jadi dia bilang ini, dia itu tiap hari itu, wah, yang pacarnya itu semua naik mobil yang bulat, dia maunya logo bulat aja. Anda tahu nggak? Ya, hak maunya bulat. Ya, saya tiap hari juga naik yang bulat. Ya, bulatnya banyak lagi. Ya, ada sopir sendiri, ada ini sendiri ya. Jadi dia apa? Begitu lulus kuliah dia kawin langsung jadi onyonya bos loh, langsung jadi orang kaya. Ya, dia kawin dengan satu orang umur 30-an, ya, setelah pacaran kesekian dia kawin sama orang. Oh, enak sekali ya. Begitu kawin langsung jadi onyonya bos ya. Betul ya. Nggak usah susah kayak kita ya, betul ya. Nyesel kan jadi agent kan? Nah, tapi Anda harus lebih nyesel. Kenapa enggak? Nah, akhirnya kayak artis mukanya. Ya, ambil kaca. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4 paling enak mana? Paling enak mana? Paling enak mana? Wah, jorok loh, paling enak kawin. Wah, excellent. Ya, 1, 2, 3, 4 maunya sih pilih yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maunya pilih yang ke-5. Tapi saya nggak bisa pilih semuanya, saya jadi karyawan. Ya. Karena kenapa? Kerja, teman saya ada yang pulang kampung, ya. Ada yang pulang kampung. Anda tahu gaji di kampung berapa? 700.000. Serius. Ya, UMR-nya rendah, cuma separuh standar gaji di Jakarta. Ya. Terusin usaha orang tua. Masa sih saya pula harus terusin usaha orang tua? Nggak mungkin dong. Ya, ini juga bukan satu opsi. Buka toko komputer nggak ada modal. Ya, bantu saudara saya 10 di Jakarta, 10 semua begitu lulus kuliah semua jadi karyawan sampai hari ini. Ya, ada satu yang saya rekrut. Ya, bantu saudara itu juga bukan satu opsi. Maunya ini, tapi ini juga bukan satu opsi. Ya. Mungkin ada sih yang datang bawa ini, datangin saya tapi umurnya udah 40 mungkin. Ya oke, saya nggak mau. Ya. Jadi satu-satunya pilihan jadi karyawan. Betul teman-teman? Teman-teman, kalau orang tanya pada kita, kok lu betah sih jadi karyawan, kok mau sih jadi karyawan, gaji kecil, ya pulang pagi, ya pergi pagi pulang malam, bukan kita suka tapi nggak punya pilihan. Setuju? Setuju. I have no choice. Sama seperti Anda. Ya, nggak punya pilihan. Sama seperti Anda bukan sekarang, dulu. Ya, kita mengenang masa lalu. Ya. Jadi saya bilang, saya nggak punya pilihan selain jadi employee. Ya. Saya dulu sebenarnya nggak mau datang Jakarta. Ya, saya datang Jakarta tahun 98 nih. Ya, 11 tahun yang lalu. Ya, itu tahun kerusuhan. Anda tahu? Saya punya 5 teman. Ya, waktu saya di kampung, kita berlima ini udah bersumpah. Nanti lulus, kita naik kapal bareng, kita datang Jakarta, kuliah tempat bareng, kita ngontrak bareng, tinggal bareng berlima. Anda tahu apa yang terjadi setelah kerusuhan? Yang satu pergi ke Singapura, yang satu ke Malaysia, yang satu ke Australia, yang satu tinggal di Pontianak, saya doang yang pergi ke Jakarta. Maunya sih kemana tadi? Ke Singapura, Malaysia ya, ke Australia. Tapi apa daya? Ya, apa daya? Ya, apa daya apa? Apa daya uang gak cukup. Ya. Jadi datang, tapi saya beruntung lah ya. Teman-teman yang ke sana, teman-teman saya semua di sana semua sekarang nyesel-nyesel. Ya nyesel-nyesel. Ya gelar doang kaya. Inggris dia doang jago. Ya saya nggak jago Inggris, saya income saya bisa 10-20 kali lipat dari gaji mereka. Ya. Thank you. Jadilah karyawan 2001 sampai 2002. Nah,
Saya berpikir bahwa dari semua pilihan ini tidak ada satupun yang bisa kita pilih selain jadi karyawan. Teman-teman, saya mau tanya pada Anda. Bagi Anda semua yang ada di sini, Anda sekarang menjalankan Prudential. Saya mau tanya pada Anda, sebelum Anda jalankan Prudential, Anda pasti sedang mengerjakan sesuatu yang lain, betul? Entah itu jadi karyawan, jadi bisnis atau segala macam, ya. Kita bisa membuat pilihan seperti yang saya buat seperti ini. Ya, Anda bisa membuat prediksi masa depan tentang apa yang akan terjadi di masa depan Anda 5-10 tahun dari sekarang kalau Anda melakukan profesi-profesi yang Anda lakukan dulunya. Contohnya, misalkan dulunya Anda seorang karyawan. Ya, atau dulunya Anda seorang pebisnis. Anda bisnis apa? Anda bisnis percetakan misalnya. Anda bisnis handphone misalnya. Anda bisnis sablon misalnya. Anda lihat teman-teman, semua pekerjaan yang kita bisa lakukan, ya ini bagi Anda sendiri. Anda boleh nanti ambil kertas, Anda bikin opsi pilihan seperti itu. Kalau saya nggak jadi karyawan, saya bisa jadi bisnis, saya bisa buka usaha sablon, bisa apa. Semua pekerjaan ini, itu semua udah pernah dilakukan orang, betul? Anda cari orang paling top, paling kaya yang Anda kenal, yang jadi karyawan. 5-7 tahun mereka lakukan jadi karyawan, income mereka berapa? Jadi dari karyawan 5-7 tahun jadinya apa? Yang bisnis 5-7 tahun seperti apa? Yang usaha sablon 5-7 tahun seperti apa? Buka toko handphone 5-7 tahun seperti apa? Yang percetakan 5-7 tahun jadi apa? Anda lihat. Anda compare mana yang kasih income paling besar, itu yang Anda jalankan. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Ya, mana yang kasih income paling besar, mana yang berprospek paling besar, itu yang harus Anda pilih. Ya, saya dulu ini merupakan satu opsi, nggak ada yang merupakan satu opsi, hanya satu-satunya pilihan karyawan. Akhirnya datang Prudential di sini. Ya, akhirnya datang Prudential di sini. Saya berterima kasih sekali sama saya punya leader, ya, itu dewanya saya, ya, dia yang telah membuat saya hingga hari ini. Ya, boleh beri satu tepukan buat leader saya. Saya datang Prudential, accident seperti Anda. Ya, saya datang karena tertarik. Saya punya teman, abangnya kok join Prudential, sekarang udah 15 juta. Dulu gaji 4 juta, join Prudential bisa 15 juta. Saya tertarik, datang. Saya bilang, mau dong lamar. Wah, datanglah saya, lengkap dengan CV, pas foto dan segala macam. Bawa tas, disuruh datang jam 10, saya datang jam 10.15. Pintu udah tutup belum? Tutup. Sini udah tutup ya, sama ya, udah tutup ya. Kita dulu zaman Orde Baru di lantai 17, lantai 15 di gedung sebelah. Ya, datang tutup, beliau ting buka. Saya lihat, oh kok sepi. Saya masuk ke, oh ada satu mbak-mbak di depan yang resepsionis. Saya bilang, Bu saya datang mau interview. Oh interview apa? Oh saya orang baru. Oh orang baru, ikut BOP ya? Nggak tahu. Ini isi dulu buku tamu. Saya isi, nama Herianto. Unit siapa ya? Bapak uniknya siapa? Nggak tahu unit siapa. Diundang siapa? Diundang abangnya teman saya. Siapa namanya? Denny Utama. Siapa ya Denny Utama ya? Ya, terus ada satu orang yang keluar dari pintu, dia pakai jas, pakai dasi, terus bilang, oh dari mana? Oh saya bilang saya mau ini pertama. Oh orang baru ya, orang baru masuk ruangan ini. Saya bilang, oh ini pasti ruang interview. Begitu saya masuk, saya buka, saya bilang, oh my god, yang interview banyak banget. Saya dulu di paling ujung, saya duduk dan saya bilang, wah mati kapan giliran gue dipanggil interview nih, ya. Duduk paling ujung dan saya pakai jas, pakai apa? Bukan pakai jas, pakai apa? Pakai lengan panjang ya, nggak pakai dasi ya, bawa tas rapi ya, persis kayak orang mau interview, sepatunya mengkilat, ya. Duduk di belakang dan saya pikir, wah ini keren juga ya. Pertama apa? Yang MC bawa mic, pakai jas, pakai dasi. Wah saya nggak pernah interview ya, saya udah interview puluhan ya. Banyak nggak diterima sih memang ya, udah interview puluhan ya. Interview biasa paling banter pakai apa, pakai kemeja, pakai dasi biar betul ya. Terus apa, dia kenalin diri, terus dia kenalin perusahaannya. Wah ini company kita udah segede gini. Saya wah perusahaan ini memang beda ya. Setahu saya puluhan kali di interview, biasa di interview kita yang dikorek-korek, betul ya. Kamu dulu kerja gaji berapa, bersedia nggak, lembur nggak dibayar, nggak dikasih makan 3 hari 3 malam nggak pulang gitu ya, betul ya. Kok interview gitu kan, betul kan? Ini perusahaannya perkenalkan diri dulu, hebat nggak? Hebat. Ya saya bilang, wah memang beda ya. Untung saya masih masuk perusahaan Inggris. Ya, tunggu, dia nggak pakai nggak pakai panggil memanggil. Akhirnya panggil satu yang dipanggil bukan yang diinterview, tapi dia panggil satu pembicara lagi. Pembicaranya orangnya gemuk, ya. Saya nggak boleh sebut namanya, takut kualat lah, ya.
Ya, takut kualat, ya, takut ikutan gemuk. Ya, orang ini bilang, Bapak Ibu Anda sangat beruntung ada di Prudential, Anda sangat beruntung ada di sini. Saya bilang, loh, ini apa ini? Ya, ini ada bisnis terhebat yang pernah ada, bisnis paling spektakuler yang pernah ada. Anda masuk keluar langsung jadi orang kaya. Wah, dia bilang, saya dulu pebisnis, saya punya toko tekstil 24 toko, join Prudential saya tutup 6, saya punya toko. Saya bilang, oh ini orang sinting, ya nggak? Join Prudential tutup toko, terus dia bangga tepuk dada. Saya tutup toko saya, serang toko saya tinggal 16, ada di Bandung, Jakarta, Semarang dan sebagainya. Ya, tahun depan saya usahakan akan tutup semua toko saya. Wah, saya bilang ini orang gila nih. Ya nggak, kalau lu nggak mau buat gua satu deh ya. Ya. Ada pikir nggak? Ada orang pebisnis besar punya toko banyak, join Prudential, dia ngaku-ngakunya join Prudential tutup toko. Toko begitu banyak dia tutupin. Sinting nggak? Saya bilang, oh ini bohong nih, ini bohong. Agent lo negatif ya, betul ya? Negatif ya? Negatif. Ya, negatif ya. Saya ngupil, korek kuping, ngupil, korek kuping lagi. Ya. Saya bilang, oh my god. Ya. Terus dia bilang, kerjanya seperti apa? Saya, oh gini. 5 tahun 100 juta, yang lain. Ya, yes. Apa-apaan nih, saya ngupil lagi, korek kuping ngupil lagi. Ya. So, keluar jam 12, biasa ketemu leader, betul ya? Ketemu leader. Leader biasa nanyanya apa? Nah, gimana tadi? Betul, ini leader ya. Itu standar leader teman-teman. Ya, leader ada standarnya. Ya, kalau ada standarnya si Pak Ali ini standar leader gimana tadi? Ya. Leader saya udah berdiri, saya sebenarnya udah mau kabur. Ya, sebenarnya udahlah, kaburlah pulang. Leader saya udah nunggu depan pintu. Wah, dia nunggu depan pintu, udah pakai udah ambil itu kotak, nasi kotak, ya. Anda sini ada nasi kotak nggak? Itu standar, itu standar. Itu sistem. Itu sistem, harus nasi kotak, ya. Isinya nasi goreng bukan? Oh, beda Anda standarnya beda. Ya, kita nasi goreng. Anda apa? Nasi campur ya? Hah? Oh, Anda pasti lebih sukses. Ya, Anda makanya Hokben pasti lebih sukses. Ya. Kita dulu makanya nasi goreng. Ya, makanya ini anak nasi goreng, ini anak Hokben, beda lah produksinya, apinya pasti beda, betul ya? Anda Hokben, ya itu standar, itu sistem, ya sistem nggak boleh diubah. Anda nanti jadi leader, Anda juga harus bawakan Hokben, nggak boleh ubah. Anda harus ikuti semua leader Anda. Ya, saya kasih tahu Anda ya, saya punya satu leader di grup saya ya umurnya baru 24 tahun, dia kemarin baru ngajar pertama kali NAT 1, ada NAT 1 kelas presentasi ada di sini. Dia ngajar NAT 1, Anda tahu? Dia perhatikan waktu saya ngajar pakai dasi apa segala macam, dia ikut serius loh. Saya kaget orangnya, pakai dasi warna ungu, baju warna ungu, rambutnya sirna diikutin. Wah, my god, saya bilang duplikasi abis ya. Untung dia nggak lihat kolor saya bolong-bolong ya. So saya keluar ketemu saya punya leader ya, leader saya udah gimana tadi, dia udah pegang dia punya nasi kotak. Saya pikir, wah, mau jawab bener nggak ya? Betul ya? Bilang biasa aja. Gak enak ya, udah pegang lagi nasi kotak. Ya udah, akhirnya saya dengan sedikit acting, saya julurin tangan saya dan merubah ekspresi saya. Luar biasa kok, luar biasa. Itu seneng nggak? Seneng. Oh ya, luar biasa. Makan dulu. Saya bilang udahlah, nggak apa-apa, nipu dikit dapat makan. Saya langsung ke pojok, mau makan di pojok. Udah makan di pojok, udah mau ke pojok. Dia saya panggil sini, jangan di pojok, sini. Gue kenalin satu orang. Dia kenalin saya ke satu orang, saya nggak boleh sebut namanya siapa, takut kualat lagi. Orangnya bener-bener, aduh nggak boleh ngomong deh ya. Kalau kualat, ya. Nggak boleh ngomong ya. Jangan, saya suka keceplosan, tapi jangan bikin saya ngomong ya. Orang ini yang saya underestimate, dia bilang, wah, berapa income kamu nih, kasih tahu, ini namanya Harry, ini udah gua anggap adik sendiri. Nih, mana? Ya saya masih kecil lah, Den, masih kecil. Ya malu-malu gitu orangnya. Ya, terus nggak apa-apa, kasih tahu. Orang ini bilang, ya baru 12-an, buset, saya bilang 12 juta nih kayak gini tampangnya. Saya bilang, saya langsung compare dengan bos saya. Saya punya bos di kantor dulu, wah keren banget gajinya, gajinya 15 juta tapi keren banget. Keren. Ya, dia orang paling ditakuti. 15 juta paling ditakuti di kantor kita. Anda tahu, kita masuk jam 8.30. Begitu masuk, tapi dia tidak pernah datang jam 8.30. Dia datangnya jam 10, kadang setengah 10. Ya. Jadi kalau kita datang, kita ngapain? Saya sama teman saya berdua main game. Wah, main game online. Ya, main game online ya. Yang penting di belakang itu baca novela ya, gosipin ya, cek semalam dulu berapa ronde dan sebagainya ya. Security godain sekretaris. Wah, macam-macam mau amburadul deh. Begitu lihat mobilnya, brum, nyampe kantor kita di Ruko ya, brum, nyampe.
Wah, ibu datang, semua tiba-tiba program jadi game jadi program, cek jadi jurnal ya, semua tiba-tiba rapi, hanya mendengar suara mobil yang gajinya 15 juta. Luar biasa nggak? Luar biasa, betul? Betul. Di sini Anda 15 juta siapa yang kenal? Betul ya? Betul. Ya. Standar di sini tinggi. Terus saya ketemu lagi yang 20 juta, yang 40, yang 100, yang 200, yang 300, yang 400. Ya saya bilang kok sini puluhan semua ya. Ya kok sini puluhan, ratusan kayak gampang. Terus saya lihat orang-orang yang ratusan, yang puluhan, mereka kayaknya biasa. Tampangnya nggak killer, ya. Tampangnya nggak killer. Ini ada nggak nih tampangnya sini? Kok nggak mencerminkan gaya sama tampang nggak mencerminkan gitu ya? Saya bilang, wah standar di sini tinggi. Wah saya mulai, wah untung nih gue nih masuk di sini, ya. Ternyata ini levelnya semuanya orang-orang kaya semua, ya. Pulang, ya. Saya bilang ke saya punya ini, wah. Saya termotivasi bukan oleh BOP, tapi saya termotivasi oleh orang-orang yang begitu banyak puluhan juta. Ya makanya biasanya setelah saya undang orang BOP, Anda juga mesti boleh tiru ya, Anda boleh contek. Ya saya selalu kenalkan dengan orang-orang yang income-nya gede-gede, karena saya dulu termotivasi orang gede-gede. Pertanyaan juga sama, begitu saya punya agent, saya bingung ya, semua agent sama ya. Begitu keluar dia langsung cari lift, betul ya. Saya langsung cegat depan pintu, siap juga dengan ngasih kotak, ya. Standar ya, itu sistem nggak boleh ubah punya, ya. Terus nanya juga satu, gimana tadi? Terus dia bilang, oh luar biasa. Saya bilang, lu bohong kan? Kok tahu? Saya dulu bohongin leader, mukanya matanya ketahuan, ya. Jadi jangan pernah bohongin leader. Lu belum nipu, gue udah nipu, betul ya? Ya, buaya mau dikadalin. Ya, jadi saya bilang, lu bohong kan? Ketahuan lah mata lu lah, lu tadi dalam ngupil korek kuping kan? Iya, nggak konsen kan? Iya, bullshit kan? Iya, sama kayak gua, tos lah kita lah, ya. Jadi banyakkan agent seperti itu, tapi saya yakin nggak ada di sini mah baik-baik, betul ya? Itu tuh di agensi saya banyak kayak gitu, sini mah baik-baik. Plus buat anda. Ya, saya pulang dan saya mulai menghitung teman-teman. Anda tahu dulu saya punya gaji cuma 2 juta teman-teman, cuma 2 juta, ya. Ya, saya lagi ambil S2, ya. Ambil S2 juga ketipu karena kenapa? Saya sadar bahwa saya sekarang ada di level karyawan, ya. Wah, makasih Pak, saya nggak sanggup bayar nih, nggak sanggup bayar. Boleh aplaus, boleh bagi satu tepokan. Ya. Ya. Anda mau gaji berapa? Penghapus papan tulis, income-nya berapa ini? Walau. Ya. Saya kemarin, ya, ulang tahun tanggal 20, saya lagi pagi-pagi, ya. Jam 9, saya biasa, ya, hari itu memang rencana nggak pergi kerja, mau makan sama keluarga, ya, saya pakai celana pendek, saya pakai kaos, saya selonjoran di saya punya sofa, saya baca Kompas, ya. Ting tong, terus saya lihat, wah mobil kok banyak sekali di depan, ya mobil banyak sekali di depan, terus saya ngintip, saya suruh kita, dah buka pintu, mereka buka pintu, begitu buka pintu semuanya nyanyi, wah saya bilang ramai sekali, semua orang, saya punya leader, semua M20 orang, sama pasangnya semua datang nyanyi, bawa kue, bawa Xbox, ya, bawa Xbox, mereka tahu saya juga main PS, saya udah punya PS2, PS3, tapi belum punya Xbox, mereka bawain saya Xbox, ya, mereka beli kue, saya bilang, wah kita pergi makan, nggak usah pergi makan, kita udah siapin, mereka masak sendiri tahu, masak sendiri, rasanya sih nggak usah bilang ke mereka lah, ampun rasanya, ya. Tapi bukan rasa itu yang buat saya tersentuh, saya pun makan sampai mau nangis, mereka tuh masak sendiri, serius, ya ampun itu mie udah melar, kayak Indomie udah di, mie Pak Jaumur ya, tapi udah kayak Indomie, Anda masak besok pagi, nanti malam baru makan, itu rasanya, ya. Jadi di Prudential kita semua, bagi Anda agent baru, kita semua sama selevel, ya. Tidak hanya ada duit di sini, tapi ada love, friendship, and brotherhood. Applause buat kita. Ya, oke, ya. So pulang saya mulai hitung, saya lihat apa sih yang membuat orang bisa punya income 12, 20, 40, 100, 200, 400, ya saya mulai hitung. Apa sih yang membuat mereka bisa punya income segini fantastis? Ya sementara saya gaji 2 juta, tahun depan paling jadi 2,4, betul ya? Betul, ini dapat naik 400 susah nggak? Susah loh, Anda tahu apa yang saya lakukan naik 400.000, saya mesti setiap hari, ya jaga prestasi, nggak boleh sampai merah, ya terus kalau mau makan siang saya naik, bu ibu mau makan apa, teman saya udah ngacir dulu lah, saya, bu ke belakang bentar lah, bu ibu mau makan apa, kalau tempat ini saya baca, oh ya kamu udah makan siang ya, oh ya, ya udah, kamu bungkusin ibu sate deh, ya, sate,
Udah. Habis itu balik lagi, Bu ini satenya. Oh, berapa duit? Nggak usah deh Bu, buat ibu saya hari ini saya traktir ibu. Wah, seneng nggak dia? Seneng, ya tahun depan nih gaji 20%. Anda bayangin nggak? Susah nggak? Susah nggak? Susah kan? Susah. Ya, susah. Ya, susah. Saya punya teman tuh, wah, karena saya punya prestasi segala macam, ya, saya malah masuk ke 5,5 jadi 2 juta. Setahun 5,5 jadi 2 juta. Hebat nggak? Ya, otak kerja, mulut kerja, semua kerja. Hebat kan? Ya. Jadi saya bilang, apa yang buat mereka punya income gini gede? Saya mulai hitung. Oh, saya ketemu satu formulanya. Karena kenapa? Satu-satunya barang yang di dunia yang satu kali jual, ya, dapatnya berkali-kali. Betul ya? Anda jual sekarang, 5 tahun lagi Anda masih dapat nggak? Masih dapat. Anda udah bingung nih kondisi kapan hari gitu loh, ya nggak sih? Nasabahnya nasabah yang mana satu, betul ya? Ya saya udah transfer nasabah saya, ini nasabah yang mana satu gitu. Nasabah saking banyaknya nggak tahu nasabah yang mana. Ya, jadi sekali jual tiap bulan dapat. Saya kemarin ada rekrut satu sales beras. Anda tahu sales beras? Dia agen beras. Dia jual toko, buka apa namanya? Buka toko beras di apa itu namanya? Yang sering masuk TV itu apa namanya? Cipinang. Cipinang ya? Jual beras ya Bu ya? Oh enggak ya? Ya. Dia bilang, saya juga jual barang yang tiap bulan orang beli kok. Saya bilang, iya ya? Kamu nggak makan beras mati kan? Iya ya? Terus saya pikir, tapi kok income income lu sama income gua kok beda ya? Saya pikir kok kenapa dia bisa miskin? Oh, saya tahu. Saya bilang, saya tahu. Lu tetap harus jual asuransi. Lah, kan sama-sama jual barang yang sama-sama orang butuh. Orang beli beras sama kamu bulan ini. Bulan depan dia beli beras nggak? Beli beras. Tapi sama tetangganya boleh nggak? Boleh. Betul? Kalau saya suka nggak suka, nasabah mesti beli sama saya 5 tahun, 10 tahun. Betul nggak? Betul. Enak kan? Kontrak beli 5 tahun. Terus saya hitung-hitung. Kalau saya punya customer saya punya customer beras semua di kontrak, saya juga bisa kaya. Tapi saya bilang, kamu bisa kontrak dia nggak? Saya berjanji 5 tahun beli sama toko Amen ya, tokonya ini ya, engkau Amen, tokonya ini bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah, join jadi agent lah, jadi agent. Api udah 100 juta. Ya, oke. Jadi satu-satunya barang yang sekali jual tiap bulan dapat. Ya, saya mulai hitung ya, kalau 1 minggu saya jual satu nasabah, satu polis ini 500.000 aja, saya udah dapat komisi 120.000. Kali 4 minggu, saya udah dapat 480.000. Kali 12 bulan, saya udah dapat hampir 6 juta per bulan. Wah, saya udah pikir nih, 6 juta sebulan, angka gede nggak? Gede banget buat saya. Ini buat gue gede banget gitu loh. Ya, 6 juta per bulan. Ya, saya pikir, wah, ganti motor B ke motor King. Ya, dulu impian saya itu motor King. Wah, ganti motor King. Mungkin anda di antara Anda yang ketawa. Ya, teman-teman, jangan hidup dari impian orang lain, tapi hiduplah dalam impian Anda sendiri. Ya, Anda ngerti maksudnya? Jangan hidup dari impian orang lain. Wah, si ini ya mobilnya bagus ya, si ini rumahnya bagus ya. Apa yang paling memotivasi Anda? Bukan barang orang lain, tapi yang paling motivasi Anda. Yang paling motivasi saya dulu adalah apa? Wah, saya mau motor King. Simple kan? Simple. Karena saya masih pikir-pikir nih, mau saya nggak apa enggak, pasti diketawain nih. Ya, terus saya mau pindah kos. Wah, bisa pindah kos nih, uang ini nih. Ya, pindah kos kamar apa? Kamar AC. Ya, saya orangnya dari miskin sampai kayak nggak bisa panas. Kalau panas selalu kayak gini, keringetan. Ya, kalau dulu saya kamarnya nggak kos, saya buka jendela. AC masuk nggak? AC alam masuk. AC masuk plus nyamuk masuk. Ya, saya bilang saya mau pindah kos. Wah. Jadi kerja belum, duit belum dapat, udah tahu mau buat beli apa. Hebat nggak? Hebat. Ya, itu yang buat kita semangat. Ya, terus bisa kirimin orang tua. Wah, bisa kirim orang tua 500 1 juta. Wah, terus bisa nonton tiap minggu. Wah, bisa nonton tiap minggu. Saya paling suka nonton. Ya, setiap minggu saya pasti luangkan 1-2 hari untuk nonton sama istri. Ya, dari dulu saya hobi nonton. Sekarang lebih gila lagi. Sekarang maunya premier nggak mau ya. Harus hobi nonton ya. Ini kirimin orang tua. Jadi ini yang paling motivasi saya dulu. Saya mau tanya pada Anda, apa yang motivasi Anda di Prudential? Ingat, jangan hidup dari impian orang lain, hiduplah dari impian Anda sendiri, teman-teman. Ya, apa yang paling motivasi Anda? Anda doang yang tahu. Ya, Anda doang yang tahu. Ya, saya melihat ini, wah, saya bilang fantastis, saya suka ini ya. Saya bilang, kalau saya kerja, mesti lakukan seperti tadi, lakukan selama setahun loh. Ya, cuma naik 400.000, betul nggak? Naik 400.000.
Di sini saya bisa naik 6 juta. Saya dulu nggak pikir mau 100, 200, saya bilang itu bullshit lah, yang penting masuk akal ini 6 juta. Ya, saya lakukan itu. Karena saya putuskan, saya lakukan ini. Ya, saya pikir oke, saya mau kerjakan prudensial, tetapi saya terbatas oleh waktu. Ya, boleh speedo lagi, yang gede. Oh, thank you. Ya, ya, ya. Saya mau kerja, saya mau kuliah, saya mau jalanin prudensial. Yang mana satu yang mau saya jalankan? Ya, tiga-tiganya penting. Kerja penting karena sumber income. Kuliah penting. Saya udah bayar juga. Prudensial penting, bisa berubah nasib. Tapi teman-teman, kadang dalam hidup kita harus bikin satu pilihan. Kita harus berani memilih. Kadang manusia itu terlalu maruk. Ya, saya punya agent. Ya, Senin sampai Sabtu, Senin sampai Minggu saya punya agent. Senin sampai Sabtu, sampai Sabtu dia kerja sampai jam 12, Sabtu jam 12, ya. Habis itu suruh prospek, dia bilang, jam Sabtu itu udah capek, ya. Udah capek, mau bawa anak-anak jalan ke mall segala macam. Hari Minggu prospek, hari Minggu saya mau ke gereja. Ada ini, pelayanan ini itu segala macam, sampai jam 1 sampai jam 12, ya. Habis itu mau ketemu siapa lagi? Betul? Jadi semua mau pulang kerja deh, pulang kerja. Aduh, ada ini, ada itu segala macam, banyak sekali adanya. Betul? Mereka nggak pinter untuk memilih mana yang harus didahulukan. Ya, nggak pintar memilih mana yang harus didahulukan. Ya, semua penting-penting. Saya mau kasih tahu Anda, semua orang di dunia ini punya waktu 24 jam, tetapi kenapa ada orang yang the shit man sampai kaya sekali bisa jadi kalau hanya punya 24 jam, sementara ada orang yang miskin banget, udah semiskin-miskinnya cuma punya waktu cuma sama 24 jam. Kenapa? Kenapa sama-sama punya 24 jam, tetapi ada orang yang jadi kaya sekali, tapi orang tetap miskin semiskin-miskinnya? Kenapa? Tergantung mereka menganggarkan 24 jam itu untuk kerjain hal apa. Betul? Betul. Untuk kerjain hal apa? Untuk kerjain hal seperti apa? Bisnis kita di prudensial modalnya adalah waktu. Waktu yang Anda invest itu yang paling penting, karena modal kita adalah waktu. Semua Anda dan saya punya waktu 24 jam yang sama, tapi kenapa ada yang boom hebat sekali? Ya, ada yang boom bisa top agent, ya, bisa closing tiap minggu, ada yang biasa-biasa aja atau bahkan nggak closing. Bedanya cuma satu, tergantung Anda menganggarkan 24 jam Anda untuk melakukan hal yang apa. Prioritasnya kemana, itu yang paling penting. Ya, jadi saya pikir saya tiga ini saya mau, tapi saya hanya bisa pilih salah satu. Ya, saya hanya bisa pilih salah satu. Awalnya saya pikir udahlah, balik ke komunitas saja. Balik ke kerjaan normal aja deh, nggak usah ngimpi-ngimpi ini deh. Ini nggak usah ngimpi deh. Ya, tapi saya pikir saya mau hilangkan, tapi rasanya gimana? Ya, berarti tahun depan sampai tahun-tahun selanjutnya hidup saya gini-gini aja. Ya, saya harus berani ambil keputusan. Habis itu saya putuskan, pertama saya putuskan oke, pagi kerja, malam jalanin prudensial. Pertama, opsi pertama. Terus saya hitung-hitung, wah, saya rugi di sini 5,5 juta nih. 5.500.000. Ambil formulir 500.000. Rugi 6 juta. Udah beli buku, fotokopi segala macam 500.000. Rugi 6.500.000. Wah. Udah invest kuliah 5 juta, 6.500.000. Terus saya pikir, oke, kalau gitu saya korbankan kerja. Korban kerja, makan pakai apa? Saya hitung, lihat tabungan saya masih ada 2,5 juta. Saya lihat, hilang 2,5 juta atau hilang 6,5 juta? Saya bilang, oke, saya hilang 2,5 juta, nggak apa-apa deh. Ya, 2,5 juta saya pakai untuk modal saya untuk biaya hidup 3 bulan. Dengan catatan, bulan keempat, kalau nggak dapat 2 juta di prudensial, nggak dapat gaji BP di prudensial 2 juta, karena kalau menurut hitungan saya bisa dapat ya. Kalau nggak dapat 2 juta di prudensial, saya akan balik kerja lagi. Itu saya punya hitungan. Ya, besoknya saya lapor ke leader saya bahwa saya udah full time. Dia kaget. Peng. Kalau dia nggak sukses, gimana mak bapaknya? Oh, ya. Saya putuskan full time itu tanggal 11 ya. Saya Sabtu ikut, saya Senin full time. Nggak full time nggak apa-apa. Speaker ngomong setengah mati. Bayarnya cuma tepuk tangan. Nggak tepuk tangan nggak apa-apa deh. Thank you. Ya, saya putuskan 2 hari untuk full time. Karena ada orang mikir 2 tahun, 3 tahun, betul ya? Mikir bertahun-tahun, orang udah lari kemana, dia masih di mana? Ya, teman-teman, gak ada yang bisa merubah hidup Anda selain Anda sendiri. Bukan leader, teman-teman. Ya, saya harus cari leader yang sukses segala macam. Bukan masalah leader, teman-teman. Leader nggak bisa ngapa-ngapain kalau Anda tidak berubah hidup Anda sendiri. Ya, hidup Anda bukan di tangan leader, tapi di tangan Anda sendiri.
Ya, leader mau cekokin, mau kasih training, mau dampingin siang malam sampai segala macam, semua tak akan bisa sukses kalau Anda sendiri nggak mau jalan. Betul? Betul. Banyak orang selalu menyalahkan faktor-faktor eksternal, tapi paling harus yang dibenahi adalah faktor diri sendiri. Ya, saya pikir Anda bayang nggak, 2,5 juta saya harus hidup 3 bulan loh. 800 ribu, 800 ribu, 800 ribu. Dan saya harus bayar, saya punya biaya kuliah nanti di bulan kelima itu 5,5 juta lagi. Ya, 5,5 juta lagi. Ya, tapi tidak ada, orang bilang tidak ada makan siang gratis. Ya, saya berpikir cuma satu. Ya, semua orang bisnis, semua orang yang mulai hidupnya, kalau kita mulai sesuatu yang baru, ada 2 pilihan. Ya, kalau nggak sukses dia gagal, betul ya. Tapi kalau kita nggak coba, hidup kita gini terus, betul kan? Betul. Jadi kalau kita nggak coba kan cuma 2 pilihan, gagal apa sukses, betul kan? Kalau gagal ya udah, ntar ketemu ada kesempatan apa, coba lagi, sukses apa gagal. Oh gagal lagi, oke coba lagi, ntar sukses apa gagal, pasti nanti suatu hari sukses, betul kan? Kayak Anda lempar koin, ya, Anda ambil satu keputusan hanya akan berakibat 2, berhasil apa gagal, cuman itu, betul? Tapi kalau Anda nggak coba ya nggak pernah dapat, betul ya? Betul, ya. So kadang orang berpikir, wah saya mesti jalan, mau nggak jalan nggak, sampai leader gondok, sampai leader kena stroke. Ya, mikirin agent kok nggak jalan. Saya bilang, what the hell leader, you are so stupid man. Ya, dia jalan, dia kaya, yang kena imbasnya siapa? Yang pertama kalau agent sukses, yang kena dampaknya, yang paling happy, yang paling senang itu siapanya? Agentnya, keluarganya, betul? Emak bapaknya yang paling senang, betul ya? Betul, emak bapak anaknya segala macam. Kenapa mesti kita leader yang gondok yang kena stroke? Betul ya? Ya, harusnya untuk mak bapaknya, kenapa nggak jadi agent anak gue gitu, betul ya? Ya, ini malah leadernya. Apa yang kita mesti lakukan? Next, betul? Betul. Anda sebagai agent juga seperti itu. Ya, Anda prospek nasabah bilang, enggak lah, tahun depan lah. Ya, tahun depan ditelepon lagi. Entar lah, tunggu tanggal 32 lah. Tanggal 32 ditelepon lagi. Oh, entar lah, tunggu kiamat 2013 lah, ya. Wah, macam-macam, betul? Terus agent kemudian meradang. Wah, dia pulang ke rumah, ya. Dia cari tiang, dia bilang leader, susah. Dia nangis di dalam tiang gitu loh. Kayak film India. Banyak agent kayak gitu? Agent film India banyak? Banyak. Agent film India. Ya, Anda tahu agent film India, prospek 1-2 ditolak, dia nyanyi-nyanyi, nangis-nangis di belakang tiang. Ampun, ya. So, 2002 saya putuskan gimana untuk jalan. Ya, begitu saya resign, saya datang leader. Oke, sekarang belajar presentasi. Oh, Pak Ali. Ya, Adi masih Pak Ali? Pak Ali banyak jasa, applause buat Pak Ali sekali lagi. Saya dibesarkan oleh Pak Ali, Bapak Ibu. Ya, Pak Ali banyak berjasa buat kita. Ya, Pak Ali luar biasa, dari dulu sampai sekarang umurnya 35 terus, nggak nambah-nambah. Dan Pak Ali nggak pernah merokok, Pak Ali orang paling sehat. Ya, dari dulu sampai sekarang Pak Ali tidak umur 35 dan tidak merokok, teman-teman. Luar biasa Pak Ali ya, long live Pak Ali, bravo Pak Ali ya. Saya belajar Pak Ali 2 jam saya hafal. Ya, sampai hari ini teman agent saya mau bilang, saya mau ganti Pak Budi, saya bilang jangan. Itu dapat nama Pak Ali, kita mesti bertapa 3 hari malam dapat wangsit namanya Ali. Ya, itu yang bikin potensial besar. Jangan ganti sekali. Anda nggak boleh diganti nama jadi nama yang lain. Pasti nggak sukses. Serius, harus pakai nama Pak Ali. Ya. Serius, ini benar. Nggak tahu kenapa, ini benar. Percaya lagi ya. Ya. Saya hafalin Pak Ali 2 jam hafal, gampang. Pak Ali gampang hafalnya. Oh, role play ke leader. Role play ya, saya bilang ya. Wah, kayak anak-anak main-main ya. Oke, role play, saya bilang role play. Tutut. Lalu saya bilang, ya oke, cukup bagus lah, ya good lah, boleh lah, ya bisa lah, ya cobalah. Oke, sekarang bikin list nama Her. Bikin list nama, daftar nama. Dari mana? Handphone aja, saya keluar handphone. Wah, handphone saya keluarin ya. Wah, handphone saya di belakang, ya tutut. Wah, saya bilang saya phone book saya ada 192 orang. Wah, bagus dong, gila lu, mantep tuh, tinggal lu garap. Saya bilang yang mana satu yang mau digarap nih? Si A belum kerja, si B masih utang uang kos sama saya. Saudara-saudara, saya hitung, wah saudara saya ada Ihi, ada Akiu, ada siapa? Ada apa? Kakak sepupu saya, wah ada 10. Saya bilang 10, sehari kalau ketemu 2, harus minggu 5 orang, 10 minggu depan nganggur. Leader saya bilang, wah gimana ya? Teman nggak ada, keluarga nggak ada. Lu cool call aja. Apa tuh cool call? Cool call, canvassing. Apaan canvassing? Door to door.
Maksudnya apa sih door to door? Jadi gini, lu masuk ke toko, lu toko satu toko, orang nggak kenal gitu. Iya, orang nggak kenal lah. Tahu gini mah nggak full time gue. Saya malam itu menghitung banyak sekali kemungkinan, ya, tapi saya lupa memperhitungkan satu. Saya nanya prospek ke siapa gitu loh. Saking seru hitung duitnya, ya. Tapi ya udahlah, nasi sudah jadi bubur ya, daripada saya cari tiang muluk tiang, betul ya. Saya bilang ke leader saya, waduh gimana nih kok saya, aduh. Leader saya kemudian bilang, wah nggak usah khawatir, itu yang kemarin gua kenalin itu, ya, nggak boleh sebut namanya, hampir kesebut, ya. Kulkol, si itu kulkol, yang kemarin kulkol semua kulkol, gua juga kulkol, entah bener entah enggak, yang penting saya bilang, oh ya gitu ya kulkol, ih biasa udah. Kayak gimana sih kok gampang ya, lu masuk ke toko orang nih, lu bilang selamat siang, saya lembaga keuangan Inggris zaman Orde Baru ya, lembaga keuangan Inggris ya, mereka survei, nanti orang kasih lu duduk ya, lu presentasi dah ya, lu presentasi, nanti orang lu minta data tanggal lahir, orang kasih, besoknya lu balik lagi bawa proposal, orang tanda tangan, selesai, gampang kan? Gitu mah gue bisa, gampang ya. Di bayangan saya datang ya, orang duduk presentasi ya, orang kasih data, pulang, bikin, besok datang tanda tangan. Oh gila nih, gak ada segampang gini kerjaan ya. Wah, saya dengan semangat 45, besok jam 8 teng ya, saya jemput pacar saya, antar ke kantor, saya pergi ruko di Green Garden. Ya Green Garden itu ada toko material di belakang. Wah, saya bilang ini, oke, it's time to rock my friend ya. Saya masuk toko, masuk. Selamat pagi, Pak, saya dari lembaga keuangan Inggris, kita lagi survei. Oh, itu bosnya di belakang. Ini masnya nih. Oh, bosnya di belakang. Oh, itu ya bosnya ya. Oke. Si Engkok nih di belakang nih, ya. Lagi baca koran dia. Ya agak gemuk, dia lagi ngopi, lagi baca koran dulu. Saya bilang, selamat pagi kok. Saya Harry dari lembaga keuangan Inggris. Kita lagi ngadain market survei. Dia berapa? Bosnya nggak ada. Bosnya nggak ada. Dia bilang, ini bosnya. Bosnya nggak ada, yang mana satu bosnya yang benar. Oh ya udah deh, makasih ya kok ya. Terus saya keluar. Saya pikir, kok ini nggak kayak yang diceritain leader saya ya. Saya masuk toko kedua. Saya bilang, wah mungkin tadi orang sinting ya. Itu special case ya, orang sinting. Masuk toko kedua. Ini inci. Biasa hoki, wah mungkin hoki sama cewek nih hari ini nih ya, hari Selasa nih, apa hubungannya ya. Si Inci lagi dia habis keramas, kayaknya baru mandi ya. Dia rambutnya disemir, wah pokoknya tampang orang kaya deh ya. Dia lagi apa? Lagi ngasah kuku. Lagi wah, saya bilang, selamat pagi, Ci, saya Harry dari lembaga keuangan Inggris. Mau ngapain? Kita ada satu rekening tabungan bagus ya. Rekening apaan? Enggak, ini tabungan aja, kita cuma kasih informasi aja kok. Enggak lagi sibuk, lain kali aja ya. Saya keluar, terus saya bilang, kok nggak sesuai dengan yang diceritain ya? Leader saya bilang, ketemu orang, nanti masuk, orang kasih duduk ya, nanti lu presentasi, minta data, pulang bikin proposal ya, bikin proposal, besok datang lagi orang tanda tangan, gampang ya? Gampang ya. Terus saya pikir, waduh, dua udah kayak gini, wah hari ini apes nih, ketemu orang yang nggak sesuai standar, nggak sesuai sistem ya. Masuk ke yang ketiga, begitu masuk, saya baru buka toko, engkau-engkaunya pakai kacamata gini, rambutnya udah putih, dia lihat, begitu lihat saya, dia langsung saya bilang, my god, saya telepon leader saya bilang, kok lu bohong lu bilang gampang, masuk duduk, ini belum ngomong nih dari 3 nih. Dia bilang apa? Tenang, lu lagi ketemu orang sinting ya, lagi ketemu orang sinting, lu coba aja. Saya coba seharian, ada dapat 1, nggak dapat 1 pun. Saya pulang, saya berasa ditipu leader ya. Saya telepon leader saya bilang apa? Oh biasa, gue juga sering ditolak ya, sini juga sering ditolak, itu juga ditolak, gue ditolak baru 10, gue udah 1000 ya. Nggak tahu benar, nggak tahu nggak, yang penting saya semangat lagi. Wah, makanya itu saya suka sekali telepon leader saya. Saya tahu mungkin dia bohongin saya, tapi saya suka dibohongin ya. Saya suka sekali kalau walaupun dia bilang apa segala macam, dia bilang benar enggak, saya percaya sekali sama dia. Saya nggak bantah, saya bilang oh ya oke ya, oh ya semangat lagi. Mungkin dia sedang berbohong, saya nggak tahu ya, tapi luar biasa lah. Aplaus buat leader saya sekali lagi ya. So 2002 saya mulai dengan canvassing ya. 2003
2002, tapi Anda tahu yang tadi saya bilang 7 tahun perjalanan karir saya di Prudential, saya paling suka 2 tahun pertama waktu saya jadi agent. Itu yang paling berkesan. Ya, apa ya? Meskipun dapat uangnya masih kecil-kecil, tapi pas closingnya itu loh, wah. Anda bisa bayangin nggak sih feel-nya saya? Anda ngerti nggak sih perasaan saya? Ya, like pas closingnya itu loh, wah. Ya, makanya Anda sekarang jadi agent. Ya, nikmatilah saat-saat Anda jadi agent, serius. Anda akan mengenang masa Anda jadi agent sepanjang karir Anda di Prudential, teman-teman. Ya, thank you. Ya, Anda akan menang tahun-tahun Anda jadi agent. Anda udah sukses, yang Anda cerita kapan? Yang Anda cerita apa? Masa jadi agent, betul kan? Masa jadi agent. Anda UM cerita agent, SUM cerita agent, AM cerita agent. Saya sebenarnya udah bosen cerita ini udah bosen. Anda tahu saya di sini ngomong udah kayak putar kaset, udah nggak ada feeling. Lu bisa cerita sampai nangis-nangis. Kita cerita nangis-nangis. Semua audiens tepuk tangan, seneng. Wah, speaker kalau cerita makin sedih dia makin seneng. Ya, agent semua gitu ya. Ya. Tapi inilah yang paling berkesan buat Anda, teman-teman. Ya, makanya Anda mau agent, perjalanan Anda sebagai agent, Anda mau dikenang sebagai apa? Anda mau dikenang sebagai seorang yang tough. Anda mau mencetak prestasi setinggi mungkin, atau Anda mau melewatkan agent begitu-begitu aja. Ya, karena yang Anda kenang adalah Anda saat agent. Anda ketemu agent baru, Anda prospek dia, Anda berdasarkan pengalaman apa? Pengalaman waktu kita jadi agent, betul nggak? Kalau ngomong pengalaman leader kan nggak nyambung, betul? Pengalaman jadi agent. Ya, kemarin ada sel tuh agent saya telepon, dia di Bekasi, dia bilang saya udah prospek 100, saya udah prospek 2 minggu, 1 pun nggak closing. Saya tanya, lu udah ketemu berapa toko? Dia bilang, ya 30 toko ada. Lu bisa bilang gini, lu ketemu 130 toko baru telepon gue. Terus dia bilang, saya proposal udah habis banyak. Proposal habis berapa? Dia bilang udah habis 8. Saya bilang, kamu habis 40 proposal baru telepon saya. Karena saya closing pertama setelah ketemu 130 toko, habis proposal 4 biji, baru boleh telepon gue. Betul? Betul. Dia nangis-nangis. Wah, susah ya Her ya. Ya sambil meluk tiang kayak gitu. Ya. Wah, susah Her, gini-gini, nyanyi-nyanyi. Saya bilang, lagu yang kamu nyanyi saya 7 tahun udah nyanyi dulu. Betul ya? Betul. Anda yang nyanyi lagu tahun ini, leader Anda udah nyanyi bertahun-tahun yang lalu. Betul ya? Nyanyi susah kan? Udah banyak yang punya kan? Malangnya nasibku kan? Sambil meluk tiang, lihat di luar ada daun melambai-lambai, angin bertiup. Waduh, ampun deh. Ya, itu agent film India. Ya, agent apa? Film India. Ya, kalau ada agent ngeluh-ngeluh, ada bilang, ah ini agent film India nih, agent film India. Ya, 2002. Inti bisnisnya sebenarnya gampang teman-teman. Inti bisnisnya adalah hanya selling. Banyak orang. Oh ya, saya belum ke materi ya. Itu tadi pembuka doang ya. Ini baru materi. Boleh ini. Ya, nanti saya bisa nggak pulang loh. Oke. Inti bisnis kita sebenarnya ada 2, selling dan recruiting. Hari kita bahas soal selling. Ya, selling is fun. Selling is apa? Fun. Selling is apa? Fun. Selling is fun. Anda tahu gak teman-teman? Dari kecil kita udah hidup dengan menjual. Ya, dari anak SD, anak TK, anak yang baru kecil, ya anak saya umur 3 tahun yang paling besar, dia datang ke maminya, dia bilang, Mami, Ferry don't want go to school. Maminya bilang, kenapa Ferry nggak mau? Ferry don't go to school. Ferry mau kemana? Ferry mau jalan-jalan. Maminya bilang, oh nanti kalau udah selesai kita play ball ya. Oke, dia mau. Dia udah bargaining, betul nggak? Dia udah melakukan transaksi jual beli. Gua sekolah, lu kasih gua jalan-jalan ya, betul ya? Anak kecil lahir aja udah bisa jualan. Ya, waktu kita SMP, saya ingat waktu saya SMP, saya punya teman baik, ya. Teman baik saya ini orangnya lumayan ganteng, ya. Dia lumayan ganteng, orangnya ini lumayan pintar juga, ya. Dia ranking 3, dia naksir satu cewek, cewek itu ranking 2, dia ranking 3. Cewek itu ranking 1, dia ranking 2. Cewek itu ranking 3, dia ranking 4. Dia suka satu cewek itu. Wah, teman baik saya, ya. Jadi karena dia miskin, dia nggak berani PDKT kepada cewek itu. Ya, orang-orang PDKT ke cewek, dia beli CD, ya dia nggak punya duit beli CD, jadi dia ke rumah tetangganya, dia potong dia punya mawar, pagi-pagi jam 6, dia bawa dia punya bunga mawar, pergi taruh di laci tempat cewek itu duduk. Karena dia nggak gitu ingat posisinya di mana, salah cewek, salah bangku, yang sebelah cowok orangnya gendut, ya. Jadi orang pun sudah menjual, betul ya? Waktu kita pacaran kita jual. Apa yang kita jual? Anda jual yang baik-baiknya, betul nggak? Anda jual yang baik-baiknya. Ya, pas udah kawin kebeli baru nyesel. Wah, ternyata di belakangnya bonusnya banyak ya. Bonusnya bukan yang bagus, bonus yang jelek pula, betul ya? Ya, nggak taunya suka ngorok, tentunya bau dan sebagainya, ya. So, orang ya seumur hidup pasti menjual. Kita kerja kita jual-jual. Ditanya bos, bisa nggak ini? Bisa. Bisa itu, bisa. Lembur nggak dibayar? Betul. Oke ini, oke itu, betul. Semuanya oke. Bisa. Pas masuk baru ketipu, ya. Ternyata orang seumur hidup itu menjual, teman-teman. Tapi tidak berupa fisiknya barang, berupa fisiknya pertukarannya uang, betul? Kita jual diri di company, dibayar dengan apa? Gaji.
Ya, kita ke pacar kita, ya, kita jual diri ke pacar kita, ya, kita jual, oh saya baik, orangnya perhatian, tidak sombong, sabar dan apa segala macam, betul ya? Wah, ya, tiap malam nggak pernah absen, ngapel, ya, segala macam, ya kita jual, betul? Ya, kita jual, pas sudah dapat ya ngomong lain lagi, betul ya? Ya, ada Manohara episode 1, episode 2 segala macam, ya. Jadi orang seumur hidup itu selalu menjual. Jadi kalau Anda bilang saya nggak suka menjual, Anda telah menjadi penjual seumur hidup Anda. Serius, Anda udah menjadi sales seumur hidup Anda. Ya, jadi menjual ini identik dengan kita. Ya, oke. Sekarang ini kita lihat. Nah, sebelum kita menjual, oke ya, people are born to sell, everybody sell for their lifetime. Nah, menjual adalah mentransfer ide informasi kepada orang lain sehingga orang lain mengerti atau setuju. Itu juga jualan. Anda jual ide juga jualan. Ya, saya punya teman kemarin waktu lagi 17-an tanggal 16, 17-an hari merah. Ya, dia bilang, Her, ayo Her kita ke puncak. Saya bilang, saya paling sebel kalau tanggal merah, long weekend saya ke puncak, saya mau enjoy Jakarta aja. Wah, lu pergi, nanti di sana gua traktir lu. Ya, di sana nanti ini segala macam. Wah, nanti gua ada villa, teman gua ada villa, ya villanya lagi kosong ya. Ada 2 rumah, pas satu rumah, lu satu rumah bawa satu rumah. Lu bawa suster lu 4 itu, suster lu semua bawa semua, mertua lu semua bawa. Dia menjual, betul? Iming-imingnya apa? Villa gratis, traktir saya makan. Saya bilang, enggak lah, enggak usah lah, emang gua enggak bisa bayar villa. Ya, jadi mereka mentransfer ide mereka itu juga jualan. Anda sadar mereka udah jualan. Jadi kalau Anda nggak bilang, saya nggak suka jualan, setiap hari Anda kerja jualan kok. Betul kan? Apalagi Anda yang marketing, tiap hari juga jualan kan? Semuanya kita jualan. Mentransfer ide informasi kepada orang lain sehingga orang lain mengerti atau setuju. Ya, Anda tak payah catat, tak payah memotret, ini boleh Anda copy. Ya, oke. Nah, basic idea. Nah, teman-teman, Anda mesti ingat satu, dasar egonya manusia. Ya, orang tidak akan membeli satu barang, ya, yang kalau barang itu tidak menguntungkan bagi dirinya. Orang tidak akan melakukan sesuatu hal kalau hal itu tidak menguntungkan bagi dirinya. Contoh, pegawai perusahaan tidak akan merekrut kita, tidak akan meng-hire kita kalau dia merasa bahwa kita tidak ada untungnya buat dia, betul nggak? Sama, betul ya? Betul, ya, tidak akan menguntungkan bagi dirinya. Nah, ini Anda mesti ingat. Ya, nah, yang biasa orang compare adalah manfaat yang saya keluarkan dengan uang yang saya dapat. Manfaat yang saya dapat dengan uang yang saya keluarkan, hasilnya lebih besar mana? Kalau dia merasa bahwa manfaatnya itu lebih besar daripada uang yang dia keluarkan, dia beli nggak? Dia beli. Ya, nah kalau saya waktu itu teman saya ajak saya ke puncak, dia bilang, oh nanti saya kasih villa, saya kasih traktir makan segala macam. Saya lagi menimbang nih, effort yang saya keluarkan, usaha yang saya keluarkan, saya macet-macet di situ. Ya, bawa sopir, bawa segerombol di situ, macet-macet, ya, yang saya keluarkan usahanya dibanding yang saya dapat, manfaat yang saya dapat, ya, villa gratis, makan gratis, saya timbang lebih besar mana? Macet-macet, bayarnya cuma villa satu paling berapa sih? 1 juta, 2 juta, betul ya? Mau makan paling ya, saya bilang lebih baik saya tinggal, karena saya menilai bahwa manfaat saya lebih besar dari manfaat dan mudarat, orang bilang, ya, lebih besar uang yang dikeluarkan. Ya, sama seperti kita jualan. Kalau Anda jualan, kenapa orang nggak closing atau closing kecil? Karena dia merasa bahwa uang yang dia keluarkan dibanding manfaat yang dia dapat, itu lebih besar uang yang dia keluarkan daripada yang dia dapat. Maka dia bilang nggak closing. Yang bisa Anda lakukan apa? Anda kalau udah tahu hukum ini, Anda harus membesarkan manfaatnya sebesar-besarnya. Karena uangnya nggak bisa dikecilin, betul ya? Uangnya paling Anda kecilin baginya bulanan. Baginya harian. Ya, saya selalu push baginya harian. Satu hari cuma 20.000 kok, ya. Satu hari cuma 30.000 kok. Closing sudah sebelum udah 1 juta ya. Satu hari cuma 2 mangkok bakmi kok, 2 bungkus rokok dan sebagainya. Ya, manfaatnya gedein. Ya, ini nanti teknikalnya seperti apa? Ini adalah konsepnya. Teknikalnya seperti apa nanti Anda bisa belajar pada Anda punya leaders, ya. Oke. Jadi, know your market. Ya, siapa market kita, teman-teman? Anda jual barang harus tahu siapa market Anda. Market adalah hal yang paling penting dalam kita penjualan. Kalau kita mau jual, yang kita mesti tahu adalah barang apa yang kita jual. Barang apa yang kita jual, Anda mesti tahu pembelinya ini siapa. Betul ya? Kalau Anda mau buka toko material, Anda buka di tengah kota atau Anda buka di pinggiran kota dekat perumahan? Buka di mana? 1 apa 2? 2. Anda pasti buka tempat yang kedua. Buka tempat di mana orang baru bangun rumah di pinggiran. Buka di Ciledug, buka di Ciluk, di Cibubur, di Cilengsi dan sebagainya. Dekat banyak-banyak. Nggak mungkin Anda buka di Sudirman Tamrin, betul kan? Betul, karena semua itu udah ada pembangunan lagi. Betul ya? Anda pasti cari, nah ini, yang beli itu siapa? Market kita siapa? Nah, karena kita jualnya asuransi, yang kita jual apa? Asuransi. Asuransi itu apa sebenarnya? Yang kita jual itu apa? Janji-janjinya berupa apa?
Janjinya berupa apa? Janji berupa apa? Manfaatnya itu terimanya apa? Uang. Yang kita beli adalah, yang kita jual adalah uang. Uang kecil masuk, kasih 500.000, betul ya? Kasih 1 juta, gua kasih 1 M, betul ya? Saya kasih 500 juta. Pak Ali nabung 2 juta, saya kasih 500 juta. Sakit 250 juta, betul ya? Uang kecil ditukar uang besar, betul? Betul sekali. Ya. Jadi yang kita jual sebenarnya adalah uang. Kalau kita udah tahu yang kita butuh adalah uang, yang kita jual adalah uang. Siapa yang butuh uang? Siapa yang butuh uang? Semua orang butuh uang, teman-teman. Ya, semua orang, ya. Mau yang begini, mau yang begini, mau yang begini, ya. Semua butuh uang. Ya, dari yang kecil, ya, dari yang kecil masih terbaring sampai udah tua, ya, ini pegang tongkat, ya, semua butuh uang. Ya, semua butuh uang. Jadi kalau ada agent bilang, saya nggak tahu mau jual kemana loh. Saya bilang, pasti yang tiap hari ketemu monyet. Betul ya? Saya dulu bilang ke diri saya bilang, kok saya nggak tahu lo mau prospek kemana. Nggak punya prospek. Nah, itu udah hampir jadi agent orang India itu ya, apa agent film India. Ya, dia bilang, nggak usah cengeng, itu lihat di luar. Banyak nggak orang? Lu keluar ketemu orang, lu lihat kakinya 2, bukan ayam, lu bawa prospek. Nah. Semua orang yang kakinya 2 sebelahin ayam, Anda boleh prospek, karena dia pasti butuh duit. Hanya saja butuh duitnya besar apa kecil, itu relatif, betul ya? Ya, mungkin gaji 2 juta, 3 juta, mungkin bisa hanya butuh 500.000, betul? Tapi yang gaji 20 juta mungkin bisa 2 juta, 3 juta, 5 juta, betul? Betul. Tapi semuanya pasti butuh uang. Jadi teman-teman, kita beruntung sekali, kita menjual satu barang yang semua orang butuh. Kalau Anda jual software, Anda bisa jual kemana? Jual ke orang yang punya komputer, betul? Marketnya jauh lebih kecil. Ya, marketnya jauh lebih kecil. Ya, Anda jual rumah. Nah, saya punya satu agent, itu dulunya adalah agent properti. Ya, dia sales rumah. Ya, dia bilang, wah, jual rumah is the best. Jual rumah prospeknya besar, asuransi prospeknya kecil. Saya bilang, nggak kebalik. Ya, saya tanya rumah tambah bumi bertambah besar nggak? Bumi nggak bertambah besar. Ya, bumi nggak tambah besar kan? Bumi nggak tambah besar. Betul? Terus orang beli rumah 1 bulan, satu seumur hidup mereka beli rumah beli berapa? Nggak usah orang prudensial ya, orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana beli rumah satu seumur hidup beli berapa rumah? 1 apa 2, betul? 1 2 rumah ditinggali rame-rame, betul ya? Ya, anaknya 3, susternya 2, emaknya, bapaknya semua tinggal di rumah situ. Ya, gampang mana dengan orang jual asuransi? Betul? Anda bisa jual ke siapa aja, dan beli bukan hanya 1, bisa beli berkali-kali lipat. Ya, jadi teman-teman, kita jangan salah, kita punya market yang sangat besar sekali. Ya, so there's a very stupid person jadi bilang, wah nggak ada market lagi, semua udah punya. Betul? Karena dia hanya jual, bapak udah punya ya, oh udah punya, oke. Dia udah punya. Karena dia bodoh, dia hanya jual ke cari orang yang nggak punya. Betul? Padahal paling gampang jual ke orang yang punya, teman-teman. Saya paling suka ketemu orang yang udah punya, hahaha, paling enak. Karena nggak ada pertanyaan lagi, perusahaan bangkrut gimana, gini itu. Dia cuma tinggal lihat income-nya ada berapa, tonjolkan bahwa kekurangan dia apa, dia pasti beli lagi. Betul? Karena udah ngerti produk, ngerti perusahaan, ngerti manfaat, asuransi dan sebagainya. Udah gampang. Lebih gampang Anda jual handphone ke orang yang belum punya handphone untuk pakai handphone, atau ke orang yang udah punya handphone untuk ganti handphone. Mana? 1 apa 2? Kedua kan? Sama, asuransi juga sama. Ya, kita punya satu market yang sangat besar sekali. Ya, kalau Anda nggak garap, saya garap nih. Ya, oke. Ya, nah, siapa yang butuh produk kita tadi? Ya, nah, kemana harus cari? Nah, ini kadang-kadang orang saking desperate-nya, saya mesti prospek kemana? Padahal setiap hari dia ketemu dengan banyak sekali orang. Ya, Anda ketemu banyak sekali orang. Saya dulu agent nggak boleh lihat orang. Ya, sekarang saya jadi dealer pun nggak boleh lihat orang. Kalau dulu jadi ketemu agent lihat orang, wah, prospek. Kalau saya ketemu orang, wah, dia bagus nggak ya? Bisa, tampaknya oke nih, lumayan, oke, boleh direkrut. Ya. Kalau dulu nggak boleh ketemu orang, saya lagi makan di food court, saya nggak mau rugi. Saya pikir, wah, makan sendiri habis setengah jam, mending cari orang satu, siapa yang bisa saya ini. Pak, sendirian Pak, boleh bergabung? Saya duduk di situ. Ya, basa-basi. Oh, di mana Pak? Gini-gini, kerja apa? Gini-gini. Prospek nggak? Prospek. Kalau dia bilang, oh, saya udah mesti buru-buru nih ya. Ya, saya pergi. Oh ya, dia pergi ya udah. At least saya udah coba, betul? Yang mana tahu pasti coba di mau, betul ya? Betul. Anda lakukan seperti itu jadi agent? Pasti Anda lakukan, karena agentnya excellent beda sama agent di luar. Applause buat Anda, teman-teman. Oke. Nah, how to sell. Nah, 2 prinsip dasar. Tadi, jual konsep bukan feature. Anda jualan jangan jual feature. Ya, tapi jual konsep. Kenapa banyak sekali orang beli asuransi tapi belinya itu kecil? Karena mereka nggak ngerti konsepnya. Betul? Mereka hanya ngerti, ya, yang penting ada. Betul ya? Ya minimalnya berapa sih? Minimalnya aja. Karena berapa? Mereka nggak ngerti konsepnya itu buat apa.
Celakanya agennya juga nggak ngerti dia jualnya buat apa. Agennya cuma berpikir, wah saya mesti 3 case nih, kata leader 3 case, kalau 3 case dapat nonton, 4 case dapat Dufan. Ya saya kayak gitu. Ya, agent Anda jangan coba, karena agent saya banyak kan anak muda. Ya mereka 3 case Dufan, wah mereka senang sekali, mereka kejar. Dapat Dufan, naik Halilintar. Wah, gitu ya. Ya, jual konsep bukan feature. Ya. Jangan sekali-kali Anda jual, oh Pak, kita ada Propayer, kita ada ini, ada itu. Mereka nggak ngerti, mereka nggak ngerti asuransi kok beli buat apa. Betul? Betul. Anda mesti jual hasil yang paling fundamental, teman-teman. Jual yang paling fundamental, beli asuransi itu buat apa? Yang dia perlu itu berapa jumlahnya? Kebutuhan uangnya itu berapa tiap bulan? Nilai ekonominya itu berapa? Ya, kalau dulu mungkin masih bisa. Ya. Mungkin dulu masih bisa. Betul? Tapi sekarang orang udah rata-rata udah melek soal insurance. Mereka udah rata-rata punya insurance. Apa yang mesti dilakukan? Anda mesti punya tingkat selevel mereka. Saya kasih tahu Anda. Zaman dulu, nasabah ada di sini. Ya, nasabah itu, ya dia bilang, oh saya tidak butuh pertanyaan nasabah ya dulu ya. Nggak butuh asuransi. Nggak butuh asuransi. Ya. Oh nanti perusahaan bangkrut gimana? Perusahaan bangkrut. Ya. Oh nanti klaim susah gini-gini. Ya. Nah kita harus bisa ngimbangi. Jadi kita bisa menjawab mereka punya apa namanya pertanyaan seperti itu. Tapi sekarang nasabah itu udah di atas. Dia udah punya asuransi, pertanyaan lain lagi. Oh saya udah cukup. Saya udah ada. Ini udah cukup, ini udah ada. Betul? Kalau agent masih di sini, bisa closing nggak? Nggak bisa closing. Agent Anda juga kita mesti upgrade, kita punya skill di sini. Berapa yang dia butuh, UP-nya berapa, nilai ekonomisnya berapa, kebutuhan dia itu berapa persen dari dia punya penghasilan harus dimasukin asuransi. Ya, kita juga mesti udah naik level. Kalau di sini ya udah, dia nggak closing, dia akan ketemu orang yang, udah punya. Ya, telat deh gue. Bego nggak tuh? Padahal gaji 5 juta, ambil cuma 3,5. Ya nggak? Banyak agent kayak gitu ya. Ya. Jadi jual konsep bukan feature, maka Anda akan bisa closing dengan premi yang lebih besar. Ya, dan premi yang lebih besar. Saya dulu waktu kecil, waktu saya dulu masih agent yang masih bodoh, itu saya stupid sekali. Ditanya orang, Anda tahu waktu saya dulu jadi agent, saya tahun 2002 saya dapat 19 nasabah. Ya, 3 bulan saya dapat 19 nasabah. API saya berapa? 77 juta. Ya, rata-rata semua nasabah itu rata-rata closingnya 3,5, 400, 400, 500 paling seperti itu. Kayaknya mereka kompakan deh. Sebelum saya datang mereka baru 19 rundingan dulu. Nanti kalau Hedi datang kita jangan closing 1 juta ya. Kompak semua nggak? Saya bilang, wah kok kompak semua? Ternyata bukan mereka yang kompak, tapi saya yang bodoh. Ditanya minimumnya berapa? Ya udah deh, minimal 3,5 Bu. Oke, saya ambil 3,5. Weh, closing, telepon leader closing ya. Padahal leader saya bilang, lu tau nggak Her, 1 juta juga bisa loh. 2 juta juga bisa loh. Lu nggak tahu ya ada 1 juta 2 juta ya. Ya, karena closing apa? 3,5 ya, 500 ya. Saya paling greget seperti itu. Yang ketemu agent-agent seperti itu. Ya, hari gini gitu loh. Betul ya, 1 hari 10.000. Ampun nggak? Ya, 1 hari cuma nabung 10.000. Ya, parkir aja udah berapa? Ya, jual konsep bukan feature. Kalau orang ngerti konsepnya dia akan beli dengan gede, teman-teman. Ya, nah kalau Anda ada yang nggak ngerti apa yang ada saya sampaikan dari sini, Anda hari Sabtu datang ke training. Ada training Sabtu ada ya, nah, Anda masuk ke bangku training lagi. Kalau nggak ngerti saya ngomong, Anda masuk ke training lagi. Oke? Nah, ciptakan kebutuhan. Ingat tadi orang dia akan membeli satu barang yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Kalau dia nggak merasa berguna, nggak merasa ada keuntungan, dia nggak akan beli. Ya. Nah, saya mau kasih tahu Anda siklus penjualan. Ya, Anda pernah lihat siklus penjualan seperti apa? Ya. Anda pernah lihat siklus penjualan seperti apa? Siklus penjualan itu bentuknya segitiga, ya. Banyak sekali, ya, agen-agen yang mengharapkan siklus penjualan itu bentuknya itu segi 4, kalau enggak segitiga kebalik. Oh, ya. Siklus penjualan seperti ini. Betul? Paling bawah, Anda jualan apa aja. Anda nggak usah jual asuransi, Anda jual apapun juga. Ya, semuanya itu seperti ini. Paling dasar itu adalah prospecting, ya, atau cari calon customer, data calon customer, betul ya? Ya, ini dasar. Setelah itu kita akan presentasi ke mereka. Anda jual barang apapun juga sama, Anda kan presentasi. Ya, selesai Anda presentasi, Anda akan follow up. Betul ya? Anda akan telepon, bikin janji temu lagi dan sebagainya. Setelah follow up, Anda berharap dia akan dapat order. Wah, dia akan closing. Apa namanya?
isi SPAJ. Betul ya? Closing dan setelah itu ujungnya Anda dapat omset. Omset atau kita bilangnya API. Seluruh penjualan yang ada di dunia ini semuanya seperti ini. Betul? Orang buka toko, mereka mulai dari mana? Dari buka toko dan mencari calon-calon pembeli untuk masuk ke toko mereka sebanyak mungkin. Betul nggak? Betul. Ya, setelah kita udah masuk toko, mereka akan presentasi. Ya, setelah presentasi, dia akan follow up. Ya, mungkin Anda masuk ke sales mobil, Anda datang ke pameran mobil, dia akan telepon Anda, akan follow up Anda. Ya, kalau Anda oke, dia akan keluarin SPK, Anda beli, dia closing, dapat komisi. Semuanya seperti ini. Nah, pertanyaan adalah, mengapa segitiga tapi kenapa tidak siklus marketing seperti ini? Anda tahu kenapa? Kenapa bentuknya segitiga? Kenapa nggak bentuknya balok seperti ini? Ya, sama nih, balok. Tahu nggak kenapa bentuknya segitiga? Karena satu, kita prospek 10, betul? Nah, saya kasih tahu pada Anda. Saya dulu canvassing. Saya tiap hari canvassing dulu. Ya, awal karir saya selama setengah tahun pertama saya selalu canvassing. Ya, saya paling suka canvassing ke daerah yang tokonya banyak. Ya, ke daerah tokonya banyak. Ya, ITC ya, semua ITC Fatmawati, ITC Kuningan, ITC Mangga 2 itu dulu daerah jajahan saya. Ya, saya dulu suka sekali ke Mangga 2. Ya, saya ketemu pola ini di Mangga 2. Saya lihat orang-orang di situ. Ya, saya lihat cincin di situ. Ya, cincin mbak-mbaknya. Setiap yang orang yang masuk lewat, betul ya? Ya, dia selalu berdiri di depan dan dia selalu nyapa. Cari apa kok? Cari apa bu? Cari apa pak? Boleh lihat-lihat, betul? Betul. Ya, saya ajak mama saya dari dulu sampai sekarang suka sekali ke Mangga 2. Dari zaman misi sampai sekarang Pak suka Mangga 2. Ya, kalau dia bilang saya nggak kuat jalan, tapi kalau ke Mangga 2 dia jam 11 sampai jam 5 dia bisa jalan. Ya, saya di belakang nenteng. Bawa tenteng ada back cover lah, ya, ada apalah sambil makan apa itu jagung rebus saya, ya. Dia di belakang lah jalan, wah cepat sekali dia jalan, ya. Enci mbak-mbak di sini, boleh kok cari apa? Saya bawa tentengan banyak kali ya. Boleh kok cari apa? Boleh kok cari apa? Betul nggak? Itu toko wanita semua padahal. Saya lihat, boleh kok cari apa? Saya buset, wah ini toko kutang, disuruh saya masuk gitu loh. Ya, dia nggak peduli, yang penting semua orang masuk, betul? Masuk baru dia akan presentasi, betul ya? Ibu-ibu biasa gitu, ya, ibu-ibu arisan biasa gitu. Masuk, semua masuk, ya, sambil nunggu anak sekolah, mereka pergi ke Mangga 2, ya. Masuk 10 masuk. Yang mereka beli apa? Yang mereka lihat pertama kali apa? Yang kotak ini tengah, betul ya? Yang sale 30%, cuci gudang, habisin order, habisin stok segala macam, beli 5 gratis 10, beli 1 gratis 1000, betul ya? Ya. Wah, obok. Pertanyaannya, 10 orang ngobok-ngobok masuk toko. 10 orang ngobok masuk toko. Buntut lunyap yang beli berapa? Ada 1, 2, mungkin semuanya nggak beli. Betul? Masuk toko 10, mbak-mbaknya datang, mbaknya bilang, wah bu ini ada model paling bagus yang ibu pegang, ini model jeans paling mutakhir, katun dari India, jatnya di Jepang, ya impor dari Korea, betul ya? Enci itu bilang, oh coba dulu, ya nggak beli nggak apa-apa, coba dulu. Dia dorong ke belakang, ya ini ada ini, kamar ganti, si itu lagi coba di dalam, ya bukan di luar, di dalam. Ya, lagi ganti setelah dalam. Ya, begitu dia keluar, itu dasar ibu-ibu tuh udah kayak gajah, gitu ya. Badannya udah gede, pahanya gede. Dia bilang, wah ini saya kesempitan nih. Ya, SPG-nya bilang apa? Dia bilang, oh iya, sempit ya. Enggak kan? Dia bilang apa? Wah, ini baru ini baru jadi ibu kelihatan lebih langsing ya. Ibu pulang ke rumah, suami pasti suka, bapak pasti lihat ibu jadi kayak gadis lagi. Yang isi ibu-ibu pun percaya, dia bilang, oh iya benar ya. Dia akhirnya terpaksa dia pakai, pulang rumah belum perma, dia lampu udah mati dulu sesak napas. Ya. Presentasi, dia follow up, dia HO, betul ya. Akhirnya ada yang beli, dia closing dapat duit. Kadang 10 saya lihat mereka semua bergerombol masuk, ngobok-ngobok, ya. Terus ganti-ganti dia punya baju, ya ininya udah basah, ini basah, begitu keluar, waduh ini saya nggak mau coba lagi nih yang ini nih, ya tapi mereka masih lipat, betul nggak? Bau-bau, ya udah bau ketek segala macam, mereka coba-coba dia punya baju, nggak beli, SPG-nya santai aja, lipat lagi, betul? Dia langsung nggak beli ya, susah ya jual baju, dia gitu nggak? Enggak, dia santai aja, betul? Mereka nggak ngerti siklus penjualan. Mereka saya percaya nggak ikut yang namanya New Agent Training 1. Betul? Betul? Betul. Mereka cuma tahu satu. Ya, kalau saya nanti dia nggak beli, saya keluar lagi pasti ada yang beli. Betul? Saya buka hari ini, saya nggak tahu bakal omset berapa, laku berapa, tapi pasti selama saya buka toko, selama saya usaha, selama saya berusaha ngundang orang masuk,
pasti ada yang beli, betul? Intinya cuma satu, membuat seberapa banyak orang masuk ke toko kita. Permasalahannya, apakah Anda buka toko setiap hari? Ya, saya dulu termotivasi oleh orang-orang di Mangga 2, serius. Ya, saya ada customer 3 di Mangga 2. Ya, 3 lantai, 4 lantai di bawah sampai atas, saya punya 3 nasabah di situ. Selama seminggu saya di situ, saya banyak mengamati perilaku mereka. Ya, orang nggak beli, dia keluar, dia santai aja. Dia bilang, boleh kok, boleh Ci, lihat apa ya. Wah, saya bilang, saya salut sama mereka. Ya, saya salut sama mereka. Ya, padahal Anda tahu, mereka buka satu toko, itu mereka rugi loh. Begitu buka ya, dia mesti karyawan jam 10 datang. Jam 10 karyawannya datang. Mesti kasih makan nggak? Kasih makan. Ya, listrik bayar, semua bayar. Kita apa? Modalnya apa? No. Kita nggak rugi apa-apa. Mereka udah kerja, nggak close, nggak laku barang, rugi loh. Betul ya? Saya punya teman di Mangga 2. Anda tahu kalau dia beli baju, mereka beli baju mesti beli celana mesti dari ukuran paling kecil 34 sampai ke 48 misalnya. Belinya mesti satu seri. Yang laku berapa? Yang laku yang 28. 28 sampai 32. Ya. Tapi mereka mesti beli sampai 28 sampai 38. Ya, 24 sampai 38. Yang nggak laku dia apain? Di sell lah. Ya, jual rugi. Sekarang saya bilang, aduh. Ya, makanya saya juga ada rekrut 2 orang. Ya, satu udah AM, satu masih SUM. Dulu dagang di Mangga 2 juga. Ya, susah sekali mereka kerja, Anda lihat. Ya, tapi banyak kan agent mengharapin kayak gini. Ya, saya prospek 10, harus presentasi 10, harus 10 proposal, harus 10 bisa follow up, harus 10 closing, harus 10 dapat api. Ampun nggak tuh? Saya bilang kalau seperti ini teman-teman, Anda tidak usah datang ke presentasi, Anda pergi ke kelasnya Romi Rafael. Apa itu namanya? Hipnotis, betul? Hipnotis. Ada yang lebih sinting lagi. Ada yang lebih sinting lagi. Saya kasih tahu Anda. Saya yakin nggak ada di sini, tapi agensi saya ada yang lebih sinting. Go BCC, go Shanghai, go Beijing. Seminggu prospek berapa? 1 orang. Dia bilang apa? Go Shanghai, go Beijing. Serving prospek 10. Dia harapin apa? Prospek 1, ya, selama setahun, ya, dia bisa dapat go Shanghai, go Beijing. Ya, di ruang ini nggak ada ya, tapi di agensi saya ada 1. Sinting nggak? Saya nggak closing, susah. Ya, dia carilah siapa yang nggak closing. Terus lu nggak closing ya, gua nggak closing. Mereka nyanyi lagu India berdua. Ya. Prospek 1 harapin closing 10 hari gini, betul? Saya tanya ke dia, lu mau zigzag atau mau spiral atau mau ditonjok, betul nggak? 1 harapin closing 10 terus berani teriak go Shanghai, go Beijing. Ampun deh. Ya. Teman-teman, Anda mesti realize bahwa yang namanya itu seperti ini. Penolakan itu selalu akan ada, teman-teman. Berbahagialah Anda masih ditolak. Berbahagialah Anda yang masih ketemu orang ditolak. Ya, saya rekrut juga kayak gitu. Ya, ada yang belagu sekali. Ya, belagu sekali. Ampun deh, saya sanggup gaji orang kayak gitu 400 orang. Tapi belagunya minta ampun. Ya. Income saya 400 kali lipat lebih gede daripada dia. Tapi dia sambungnya minta ampun. Ya, terus saya mau apa? Nyanyi film India, nyanyi lagu India. Ya, jangan suka mengasihani diri sendiri. Agent biasa suka seperti itu. Ya, be tough my friend. Anda lihat nih, Anda lihat pengemis di tepi jalan. Anda lewat lampu merah, ada pengemis kan, betul? Ya, Anda mesti pilih saya jadi presiden sehingga ada pengemis ya. Anda lewat lampu merah, itu pasti ada pengemis. Pengemis pergi ngemis, tiap mobil kasih nggak? Ya, tiap mobil nggak kasih. Ada yang dari bawa gitar kecil, gitarnya kecil, jeng 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 nyanyi lagu apa? Saya nggak dengar, senyap, nggak dengar. Ada yang kecek, nggak tahu ngomong apa, nggak tahu nyanyi apa, betul? Semua orang biasanya kasih tangan, dadah, ya. Paling kalau dia datang ya saya kasih 1000 lah, ya, ya. Jadi, jeng 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 jeng, 1 putaran lampu merah, 10 mobil, 1 mobil kasih, tiap mobil kasih. Paling 1 mobil kasihnya berapa? 10.000, 20.000, nggak ada. Kasih berapa? 500, 1.000, betul? Betul. Lampu udah hijau, dia pinggir lagi. Merah, dia kecek lagi. Ya. Tapi mereka lakukan itu aja, mereka kaya loh. Ya, saya punya suster dari Tegal, ya tetangganya kerjanya pengemis di Jakarta. Serius. Rumahnya lebih gede daripada rumah suster saya. Hebat nggak? Padahal suster saya gajinya 2 juta loh. Hebat ya? Hebat. Jadi pengemis aja kaya loh. Ya, kenapa? Mereka lakukannya konsisten. Kalau mereka libur-libur kaya nggak? Enggak. Mereka nggak pernah libur. Betul? Mereka nggak libur, mereka nggak mut-mutan.
Ya. Jadi kalau Anda punya mental lebih payah, sorry ya, punya mental lebih payah dari tadi, wah, sorry teman-teman, Anda yang jawab deh, Anda samanya dengan apa? Lebih parah dengan namanya apa tuh tadi? Ya, mereka lebih mental, lebih tough. Ya, hebat ya, jadi pengemis bisa bangun rumah. Ya, bisa bangun rumah. Tapi karena apa? Mereka lakunya konsisten. Kalau pas lagi lebaran, bulan puasa, semua dia punya agent yang di kampung dia kerahkan ke Jakarta. Serius, semua agent dia kerahkan di Jakarta, ini musim panen. Mereka sebar ke masjid, kemana-kemana mereka sebar. Serius. Mereka ada ininya, ada agentnya, ada grupnya. Unit siapa ada. Ya. Saya percaya mereka pasti juga ada M3-nya. Siapa yang pengemis hasil paling besar di sini? Applause sharing. Ya itu sharing. Oh, saya bawa anak saya bayinya cacat, makanya saya bisa closing banyak. Weh, luar biasa, top pengemis sharing minggu ini. Ada mereka kayak gitu? Nggak ada. Tapi kadang kita agent parah ya. Ya, oh kita banyak ketawa nih, ya, oke, ya, oke, nanti ini ya nggak ini, oke, ya, waktu udah habis, ya, oke, approaching, kedua prospecting, ya, presentasi, fact finding, handle objection. Yang paling penting, nomor satu yang mesti kita lakukan adalah approach dan prospect. Ya, Anda ada approach, ada prospect, pasti ada follow up, ya, teman-teman, ini namanya apa? Apa namanya? Bukan initial public offering. Input, proses, output. Anda lupakan ini. Anda cukup fokus pada input dan fokus pada proses. Anda cukup fokus pada dua hal ini. Input adalah berapa banyak orang yang Anda ketemui. Proses adalah berapa banyak presentasi. Cukup dua ini. Dan follow up. Cukup dua ini. Anda nggak usah pusing-pusing. Kok gue nggak Shanghai Beijing ya? Kok gue perginya ke Cikampek ya? Kok gue perginya ke night club ya? Bukan ke Star Club ya? Ya, Anda nggak usah pusingkan ini. Ya, Anda cukup pusingkan dua ini. Ada input, ada proses, pasti ada output. Ya, Anda cukup lakukan dua ini. Berapa banyak orang yang Anda ketemu dan berapa presentasi Anda lakukan. Itu aja teman-teman. Ya. Nah, oke, kesimpulannya mesti prospek banyak, ya. Oke, persistent. Nah, banyak sekali orang gagal. Itu karena apa? Mungkin Anda pernah dengar orang gagal di Prudential. Ada pernah dengar? Saya pernah ajak satu agent. Dia bilang apa? Lu ngajak gua jadi agent, tetangga gua depan rumah yang jual sales VCD, istrinya jadi agent, gagal. Adek gua punya cowok, encinya jadi agent, gagal. Teman gua punya kakek, punya engkau moyangnya jadi agent, gagal. Betul? Semua yang dicerita orang gagal, betul? Mau jadi sukses siapa yang gagal? Anda lihat teman-teman. Ya, ini kita dari satu lintasan. Wah, ini satu lintasan nih. Tetep di jalannya. Semua lintasannya sama, jalannya sama. Ya, ada yang udah sampai di sini nih. Tereng, ya, dia lagi pegang bendera. Wah, lagi pegang bendera. Ya, ada yang di sini, dia masih di garis start, ya, dia masih di garis start, ya. Ini ada hitam-hitam, ada putih-putih. Nah, dia masih di garis start, ya. Nah, dia masih di garis start. Dia di garis start. Ada yang betul ya? Ada yang jalannya sambil kiri kanan, ya. Ada yang jalannya sambil nyanyi film India. Maju lagi, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Ada yang ciu tuing, ada yang ciu tuing, ada yang sengaja agak jalan 2 kilo, ciu tuing, betul? Yang sukses yang mana? Yang tetap di lintasan. Anda mau ngacir, Anda sampai lebih dulu, betul? Anda nggak usah 100 juta, nggak usah 5 tahun 100 juta. Mungkin Anda 2 tahun udah 100 juta. Mungkin 3 tahun udah 100 juta. Leader saya luar biasa, 3 tahun udah 100 juta. Nggak sampai 3 tahun. Ya, saya 4 tahun 100 juta. Ya. Tapi teman-teman, sepanjang Anda nggak pernah keluar dari lintasan, orang lain berlari, orang lain ngacir, orang lain sprint, sepanjang Anda tidak pernah menyerah, merangkak pun Anda akan sampai garis finish, betul? Betul. Asal jangan keluar dari sini, teman-teman. Tapi jangan merangkak ya. Ya, kalau bisa lari kenceng. Ya. Harvard Business School bilang apa? Dia bilang seperti ini. 60%, ya. 60% sampai 70% penjualan itu closing setelah telepon, setelah follow up.
yang ketiga dan keempat. Tetapi 80 sales menyerah, 80% sales menyerah setelah kunjungan yang kedua. Hasilnya closing banyak apa sedikit? Dikit. Saya kasih tahu pada Anda, survei Limra membuktikan seperti ini. Anda prospek 10 nasabah, 2-nya itu akan closing hari ini. 8-nya closing nggak? Closing. Ya, 3-nya ini akan closing dalam 3 bulan ini. 3 ini akan closing tahun depan. Yang 2 ini benar-benar kutu kupret, nggak akan closing sampai mati. Berarti 10, 8 pasti closing. Anda ada nggak nasabahnya udah follow up 2 tahun, 3 tahun, setahun? Ada nggak yang closing? Ada kan? Banyak. Ya, kadang udah itu kita udah nyerah. Atau lebih parah, baru closing prospek 2 atau sekali datang, 10 nggak ada yang closing, itu bilang susah. Padahal baru sekali datang, betul? Baru 2 kali datang, betul? 2 kali datang, mungkin dia lagi moodnya lagi jelek, mungkin pas kita mau menyapa tahu segala macam, langsung bilang, wah susah ya. Ditanya dikit, dicegat dikit, langsung, wah pulang dia keluar, lihat angin bergoyang, rumput, dia ambil dia punya ini, selendang, dia cari pohon, dia cari tiang, dia nyanyi film India, nyanyi lagu India. Ya. Jadi banyak sekali agent seperti itu. Tapi Anda tahu, seorang marketing, Anda harus lakukan selama persisten. Yang paling penting adalah persisten, melakukan sesuatu itu selama sebanyak-banyaknya kali. Ya, persisten. Ya, nah hukum Pareto, ya, Anda tahu udah hukum Pareto, udah tahu ya, ya. Fredo Pareto, seorang ahli ekonomi Itali tahun 1897 menemukan satu hukum yang dipakai hingga hari ini, hukum Pareto. Anda kita udah nggak usah bahas lagi, ya. Ini Anda udah tahu semua. Nah, apa yang orang lupakan, teman-teman? Dalam sales yang paling penting ada after sales, ya. After sales, banyak sekali orang berpikir, oh saya cari customer, ini saya agent, oh, ya, agent dari mati, ya, dia dari mati, dia cari customer. Dia closing si A, si B, si C. Begitu closing, bye-bye. Deng-deng. Ya, udah dapat duit lu. Bye-bye. Betul? Habis itu udah nggak pernah kontak lagi. Ini nelfon ini. Betul ya? Banyak orang salah kaprah seperti ini. Ya, saya kasih tahu Anda. Saya dulunya cold call. Saya cold call, saya dapat nasabah. Ya, saya cari lagi belakangnya. Di belakangnya berdiri banyak orang loh. Ya, serius. Di belakangnya itu berdiri banyak sekali orang. Apalagi orang-orang di toko, mereka punya buku kartu nama. Sepanjang Anda bisa ambil hatinya, Anda bisa service dia dengan baik, dia salut dengan Anda, dia care dengan Anda care dengan dia, ya, dia pasti akan kasih Anda referensi banyak sekali. Saya awalnya canvassing, habis itu saya nggak pernah canvassing lagi. Saya selalu main referensi. Ya, customer saya 150 orang. Closing main kecil-kecil. Ya. Tapi dari 3 nasabah saya, 1 pergi ke Cina, 2 pergi ke Singapura, per flyer. Kenapa? Karena ini. Ya. Banyak sekali orang salah ini seperti ini. Melupakan apa? Referensi. Apalagi sekarang ini udah final sprint, betul? Udah final sprint. Ya, yang paling gampang Anda prospek adalah ini nih. Yang di belakang ini. Ya. Itu paling gampang. Ya. Maka invest waktu Anda bukan dengan sesama agent. Apalagi agent film India. Nah, invest waktu Anda dengan orang-orang yang bisa memberikan Anda benefit lebih-lebih. Ya, Anda makan siang jangan sama agent, apalagi agent film India itu tadi. Ya, sudah nyanyi film India sendiri. Kita nyanyi lagunya Prudential. Boleh? Ya, Anda kongkow dengan orang seperti ini. Ya. Lihat lagi apa yang bisa Anda sell. Ya. Nih, ya, the business baru dimulai. Ya. Oke. Bosan nggak? Bosan lah. Nggak bosan mah bohong. Bosan kan? Bosan lah. Ngaku deh. Kapan nih speaker nih selesai nih? Aduh, gue udah ngantuk nih. Udah lapar nih. Mau telepon nasabah nih. Gue udah mau nyanyi film India nih. Kapan speakernya selesai nih? Betul? Enggak ya? Oke. Excellent, memang luar biasa. Thank you. Teman-teman, saya udah berbicara banyak, saya udah berbicara 1,5 jam, ya. Mungkin apa yang saya sampaikan tidak difilter, suka-suka saya, hak speaker dong, betul? Suka-suka saya. Kalau ada yang kurang berkenan di hati Anda, di kuping Anda, atau Anda nyelekit, nggak seneng sama saya nggak peduli. Karena saya datang bukan untuk melawak, bukan untuk menghibur Anda, tapi berbagi kesuksesan pada Anda. Terima kasih bro, suatu kehormatan buat saya. Sampai jumpa di puncak sukses. Thank you.
luar biasa. Pak, boleh buka pertanyaan, Pak? Masih ada waktu. Mungkin kita buka 3 pertanyaan Ya, aja. silakan duduk teman-teman. Gimana? Kita dapat sharing dari topnya ya. Langsung kita buka ya Bu Novi ya. Langsung buka ya. Nanti coba kasih pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Langsung dijawab. Ya, langsung dijawab. Ya, terima kasih Pak Herianto, luar biasa, tepuk tangan dong teman-teman. Pak Herianto, sayangnya saya ini sama-sama sejenis ya, pria ya. Kalau wanita mungkin saya udah jatuh cinta sama Anda. Begitu lucu, semangat, energi. Dan saya juga pertama kali lihat Anda tuh di majalah apa tuh, Kontan yang ada itu ya, apa, Insurance Day, dalam rangka Insurance Day ya. Anda kan foto pas pegang payung itu ya. Ojek payung, Pak. Ya, ojek payung itu sama agen-agen yang top agen dari perusahaan-perusahaan lain ya. Dan juga Anda sering dibicarakan gitu, salah satu Bang Agus tadi Anda juga. Oh ya. Iya. Oke, gini, saya ingin bertanya tentang how to survive ya. Kali ini saya agak selain pertanyaan saya, soalnya kalau pertanyaan saya sebelumnya saya pasti banyak diprotes ya. Saya nanya bagaimana kesedihan, saya nggak mau nanya itu lagi. Bagaimana Anda untuk survive, how to survive? Dalam hal ini kan saya sebagai leader ya, walaupun leader pemula, menghadapi agen-agen yang supaya kitanya nggak nangis film India lagi gitu loh, film India kayak tadi ya. Dan gimana juga caranya ya, cara trik-trik pengembangan agent lah. Jadi intinya supaya kan kita sampai ke titik yang paling jengkelkan gitu ya. Kita membina agent atau gimana yang nggak mau jalan, kita kemampuan bertahannya gitu. How to survive. Terima kasih. I will survive. Oke, teman-teman. Good question, Pak siapa, sorry? Dirga. Pak. Saya Dirga dari unit Pak Wahyu Dewanto dan dari unit Pak Ali Anwar yang tadi bantu Anda menghapus itu, Pak. Wah, luar biasa. Aduh. Namanya Pak Ali juga, Pak. Oke, how to survive is a very good question. Hal yang paling mendasar, paling fundamental, teman-teman. Hal yang paling basic yang biasanya selalu saya sharing kepada agen-agen baru di tim saya. Saya bertanya seperti ini, teman-teman. Kalau Anda seorang pebisnis, kalau Anda seorang buka toko, buka bisnis, Anda udah invest modal 50 juta, udah invest modal 1 juta, 100 juta, toko itu ternyata belum menghasilkan, Anda kerja keras nggak sampai dia menghasilkan? Kerja keras nggak? Anda akan tutup nggak toko itu? Udahlah gue rugi. Ada lakukan itu? Anda pasti akan lakukan semuanya segede mungkin, effort yang sebesar mungkin supaya toko itu menghasilkan, supaya modalnya balik, betul? Betul. Semua orang pebisnis, kenapa mereka pantang menyerah? Kenapa mereka pantang menyerah? Kenapa mereka bertahan? Karena mereka ada invest uang, teman-teman. Betul? Mereka ada invest uang, mereka udah tanam uang 50 juta, tanam 100 juta. Gue mesti jadi nih, gue mesti berhasil nih. Kalau nggak modal gue nggak balik nih. Ini pinjamannya belum lunas. Betul ya? Betul. Para pebisnis melakukan ini. Nah, kedua, karyawan tadi malam nonton bola sampai jam 3 pagi, jam 6 dia berangkat pergi kerja nggak? Ngantuk sekali kan? Ngantuk dia. Ya, dia naik motor, betul ya? Tapi dia tetap pergi kerja. Apa yang motivasi dia? Apa yang buat dia bertahan? Kenapa? Karena tiap bulan dia dapat gaji. Betul? Dia setiap bulan dapat gaji. Setiap bulan dapat income. Kalau dia nggak pergi, bulan ini dipecat, dia udah nggak dapat gaji. Anak istrinya mau makan apa? Jadi dia tetap bertahan. Betul? Nah, sekarang pertanyaannya, kita sekarang jadi agent. Kita jadi agent, kita nggak ada gaji, nggak digaji, nggak ada modal. Ya nonton jam 3 sampai jam 3 pagi nonton bola. Aduh, besok juga nggak ada bos, ya kan? Paling leader gua telepon, bilang aja pergi prospek, nggak usah diangkat, nanti angkat, bilang aja depan customer. Betul ya? Itu caranya bohongin leader. Ya, makanya Anda jangan bohongin leader. Sebelum Anda bohongin leader, saya udah pernah bohongin leader saya. Ya, jadi saya tahu. Lu prospek apa enggak, gue tahu. Itu suara TV di belakang. Oh, saya rumah customer. Customer lu yang mana satu? Gue telepon deh sekarang deh. Dia bilang, iya deh, gue di rumah deh. Ya. Agent, kita nggak ada modal, nggak ada gaji. Apa yang buat kita bertahan? Saya tanya pada Anda, sebenarnya apa alasan Anda ada di Prudential? Nah, itu dia.
Apa alasan Anda? Apa alasan Anda dari Prudensial? Saya beruntung lahir dari keluarga yang miskin. Nggak usah. Saya beruntung lahir dari seorang keluarga yang sederhana. Ya, miskin terlalu vulgar. Ya, saya mau gambar dikit. Ya, saya suka menggambar. Ya. Ini gambarnya. Ini jendela. Ini kegedean nih. Jendelanya ada 3. Nah, ini gambar apa? Gambar apa? Gambar truk. Ini gambar saya yang jelek apa memang Anda nggak lulus SD? Ini gambar angkot, teman-teman. Ya, kita bilangnya oplet. Apa beda oplet angkot? Tahu nggak Anda beda oplet sama angkot? Bedanya satu. Ya, kalau angkot pintunya dari samping. Kalau oplet dari belakang, betul. Stopin oplet ya. Ya, kalau oplet dari belakang. Ya, betul. Ini pintunya kayak gini. Ya. Ini kiri muat 8, kanan muat 8, depan muat 1. Caplak capcit. 17. Hah? Enggak, muatnya. Jangan ngerjain speaker ya, kualat lo. Ya. Nah, 17 ya, muat 17. Ini satu orang 1000. Ini belajar pakai topi. Nah, ini gopek. Nah, itu satu mobil kalau full, itu 17.000 nilainya. 17.000 nilainya. Kalau lagi apes, jam anak bubaran sekolah, full penuh, ya. Berapa ya? 17 bagi 2 berapa? 8,5. Ya, 8,5. Ya, 8.500. Saya kuliah ke Jakarta ya. Tahun pertama papa saya keluar 5,5 juta. Dikali 4 tahun. Ya. Ya, beruntunglah kuliahnya cuma 4 tahun, 22 juta. Ada saya punya teman ya, bapaknya juga nggak kalah miskin dengan papa saya. Dia kuliah 7 tahun, ampun. 22 juta gede nggak? Itu angka yang sangat gede sekali. Ya, untuk kumpulkan uang ini, papa saya mulai nabung dari saya SD kelas 5. Beli 1 plus per papa saya. Ini angka yang bagi saya itu shit man, it's a very big number. Ya, angka yang dulu sangat gede sekali. Ya, angka yang didapat dari tuh ngider-ngider seperti itu. Jam 5.30 itu mobil udah keluar dari garasi, angkut ibu-ibu pergi ke pasar. You know, ini bawa ini dari tahun 1978 sampai tahun 2003, 25 tahun. Ya. Saya datang ke Jakarta jual 1 emas, tiap bulan papa saya beli emas mahal dia beli emas. Ya, kumpulin duit beli emas, beli emas. Investasinya emas orang dulu. Ya, nggak ada deposito, nggak ada apa segala macam, jual emas. Saya datang ke Jakarta, dia jual emas segini, habisnya segitu 20-an juta. Satu angka yang kecil sekali. Sorry, buat jam tangan saja sehari ini nggak cukup. Serius. Ya, buat beli jam tangan saya nggak cukup. Ya, ini buat ganti pelek Mercy saya nggak cukup. Ya, ini yang paling saya berpikir, kalau kita nggak jalan, kalau kita nggak survive, cepat menyerah, bukan leader yang kena dampak, betul? Dan kalau ada leader yang sampai nangis agent nggak jalan, that's a very stupid fool leader. Betul? Betul? Kalau seorang agent nggak jalan, seorang agent prospek yang paling susah, yang paling sedih, ya, itu bukanlah kita sebagai leader. Yang paling susah, yang paling sedih, anak, istri, dan orang tuanya. Betul? Betul. Leader mah dampaknya mah jauh. Betul? Betul. Ya, sorry teman-teman. Kalau di saya ya, nggak ada tuh agent yang, oh ya santai, nggak apa-apa, ya sini, nggak ada. Nggak jalan, next. Saya rekrut banyak, tapi saya terminate orang juga banyak. Ya, dia udah, blablabla. I don't have no time, my friend. It's time to change your life. Nasib Anda di tangan Anda, bukan di tangan kita.
Satu agent saya punya agent tuh ngomong itu, dia marah dengan saya. Ya, dia bilang, suka-suka gue dong, hidup gue. Dia keluar, dia bangkit dari kursi, dia keluar, dia pegang gagang pintu. Saya bilang, hei anak muda, lu sukses, lu gagal, bukan gue yang kena dampaknya. Orang tua di rumah, anak istri, oh ya dia belum punya istri, punya anak. Orang tua lu di rumah yang kena dampaknya. Lu gagal, orang tua yang senang, lu sukses, orang tua. Lu gagal, orang tua susah, lu sukses, orang tua yang senang. Dia pegang gagang pintu lama, dia tutup lagi, dia duduk lagi. Ya, so leaders, ya kita sekarang perlu selektif. Ya, jangan udah makin tough. Ya, jangan wasting so much time dengan orang-orang yang seperti itu. Kita cukup bersimpati aja dengan orang tua mereka, bahwa anak mereka punya satu kesempatan untuk merubah hidup mereka, tapi mereka tidak take this opportunity. Betul leaders? Tapi saya yakin agent itu film India tidak ada di sini. Sini baik-baik. Betul ya? Betul, itu di luar sana. No, agent saya no. Ya. Apa alasan Anda ada di Prudential, teman-teman? Itu akan bikin Anda survive. Ya. Ya, apa yang Anda lakukan hari ini? Dampaknya bukan sekarang. Tapi 5 tahun lagi. Bukan sekarang. Sekarang belum. Ya, sekarang prospek nggak ada beda. Serius, nggak ada beda. Dampaknya 5 tahun lagi hidup Anda. Serius. Ya, saya sekarang bersyukur sekali ada di Prudential. Ya, uang mengalir bagaikan air, datang bagai air. Ya, datangnya pipa besar, keluarnya cuma dok. Pakai sana sih masih ada sisa. Ya, saya tinggal di satu kompleks. Ya, satu kompleks di mana tanah saya tanah paling besar, harga rumah saya rumah paling mahal, dan saya paling muda di kompleks saya. Ya. Tetangga saya lewat bawa anjing, ya. Istri saya lagi nyiram kembang, sopir saya lagi suci, saya punya mobil, saya lagi di atas baca koran. Dia tanya, ngobrol-ngobrol sama istri saya, tanya, suaminya bisnis apa ya? Istri saya dengan santai, oh suami saya agen asuransi. Loh, agen asuransi? Bener nih agen asuransi bisa gini. Terus saya bilang, kok Sabtu datang ya? Ya, belum tahu dia, betul? Betul. Orang di luar sana berpikir sampai botak gimana dapat income ratusan juta. Betul? Berpikir sampai botak. Kita udah pegang ladang emas, Anda udah pegang semua petanya, teman-teman. Anda udah pegang semua petanya, peta menuju tambang emas. Kalau agent Anda nggak mau petanya, Pak, saya yakin banyak agent di luar mau peta itu. Betul, Pak? Anda tinggal kasih next petanya ke orang-orang lain. Habis ini saya ada ketemu satu mau saya kasih peta tambang emas itu. Dia mau ambil apa enggak itu urusan dia. Betul? Betul. Ya. Oh itu aja. Satu pertanyaan doang itu ya. Jadi bisa tuh satu pertanyaan bisa. Oke, kasih aplaus untuk pertanyaan pertama. Mungkin kita buka berhubung untuk mempersingkat waktu, kita buka satu pertanyaan lagi. Jadi langsung angkat tangan aja. Pak Herianto luar biasa ya. Selamat berikan aplaus untuk Pak Herianto lagi. Ini senior saya ini, aduh. Maaf Pak. Justru sekarang saya jadi murid Pak Herianto nih. Anda sudah dengar, saya sudah dengar begitu hebat Anda di luaran sana maupun sekarang kita udah dengar energik luar biasa. Ada satu hal mungkin kalau buat kita yang udah AM ini ada satu hal yang menjadi kendala luar biasa, itu comfort zone. Oke. Nah, bagaimana Anda mengatasi ini, dan ada income terus begitu besar. Kalau boleh saya juga tahu apa impian Anda yang paling membuat Anda bisa terus bertahan. Itu aja. Thank you. Thank you Pak Agus. Teman-teman, saya sungkan sekali sama Pak Agus ya. Beliau ini leader senior sekali ya. Anda tahu waktu saya jadi agent, beliau lah yang mengajar. Applause buat Pak Agus. Thank you Pak Agus. Oh, saya lupa banyak petinggi di depan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya tadi kayaknya ke belakang terus nggak sadar banyak orang penting di depan. Ya, maafkan takut kualat nih, udah jingkrak-jingkrak, udah marah-marah. Ya, sorry teman-teman ya bapak-bapak ya. Jadi kalau ditanya soal impian ya, mungkin sekarang ini kalau kita berpikir bahwa apa ya, comfort zone itu memang kadang-kadang kita sebagai AM ya Pak ya,
memang banyak mengalami seperti itu, tim-tim saya juga mengalami, ya, income udah 100 juta, ya income-nya udah 150, ya, udah mulai merasa nyaman, udah mulai malas dan sebagainya, ya. Satu hal yang kita harus ikan adalah apa yang akan kita capai di besok dan sekedepannya lagi. Terus terang sekarang ini saya udah tidak lagi kerja untuk uang, ya, karena apa? Artinya yang kita butuhkan udah lebih dari cukup, ya, udah lebih dari cukup, dan nggak ngapa-ngapain pun tiap bulan dapat, ya, transferan begitu besar, ya. Jadi ya kita banyak nyimpen sekarang, terus buat apa lagi, ya, kerja buat apa lagi, ya. Kalau dulu kita kerja buat uang, ya. Anda tahu nggak, Anda kalau dikasih 100 juta Anda bisa habisin nggak? Bisa habisin nggak? Nggak habis loh sebenarnya loh, serius. Kecuali Anda beli berlian, beli mobil tiap bulan ya habis, ya. Tapi kalau Anda hanya untuk pakai, ya, itu nggak akan habis. Anda nggak percaya, Anda ambil 1 juta kasih ke pembantu Anda. Nih Mbak, tak kasih uang belanja 1 hari 1 juta. Bingung nggak dia mau habisin? Bingung. Sebulan cuma 30 juta loh, betul? Lantas kalau Anda punya income 350 juta, 400 juta berapa? Mau beli apa? Mau makan apa? Ya, saya berpikir sekarang ini gimana kita udah income gede tapi banyak orang di bawah kita, ya, yang income-nya masih kecil-kecil. Ya, saya tiap bulan di kantor saya saya ada 200 leader hampir. Ya, kalau terima CPS saya sering liatin CPS-nya mereka, agent-agent, ya. Saya lihat, saya rasanya mau nangis loh. Masih banyak agent di bawah garis kemiskinan. Oh, agensi saya, sini mau orang kaya, agensi saya, ya. Income-nya 500 ribu, 1 juta. Saya lagi pikir mereka hidup bagaimana ya. Terus saya pikir apa yang bisa saya berikan untuk mereka. Ya, saya udah bersumpah teman-teman, saya tidak akan santai sebelum di bawah saya ada 100 orang yang 100 juta. Saat ini di tim saya baru ada 20 orang yang 100 juta. Saya masih kurang 80 orang lagi yang 100 juta di bawah saya. Ya. Apa yang Anda dapat? Ya, saya planning sekarang, saya udah tahun terakhir usia 20-an, udah 29. Udah nggak bisa main-main lagi, ya. Kita akan kerja keras, ya, untuk mewujudkan impian-impian orang lain, ya. Saya akan kerja, ya. Sekarang saya punya deposito masih belum banyak, aset saya juga baru masih di bawah 10 miliar hampir. Saya sekarang berpikir gimana supaya nanti saat saya orangnya senang ngajar, saya dulu ngajar les, ya. Saya akan kerja keras, mungkin usia 40 Anda udah nggak bisa lihat saya sharing lagi, ya, karena saya akan apa? Saya akan buka satu sekolah, saya akan ngajar di sekolah itu, ya, ngajar. Tapi uangnya itu udah masuk deposito dari lain-lain, ya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan sebenarnya di dunia ini, ya. Tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhan kita dan keluarga, tapi banyak hal-hal besar yang bisa kita lakukan, ya. Saya lagi nulis buku juga sekarang, udah di approve sama Gramedia, mungkin akhir tahun bisa keluar, tapi bab 1 aja belum selesai, ya. Kayaknya ngomong sama nulis, kayaknya nulis lama banget gitu, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, bisa kita lakukan, ya, men-touch orang-orang untuk buat mereka berubah hidup seperti kita. Dan itu hanya bisa Anda lakukan kalau Anda di Prudensial, teman-teman. Orang-orang di luar sana punya jabatan tinggi, jadi direktur, segala macam, ada temennya susah, ada saudaranya susah, dia bisa masuk langsung jadi manajer? Nggak bisa. Dia harus mulai masuk jadi staff. Betul? Karena bukan perusahaannya dia. Betul? Kalau orang bisnis, pebisnis sukses, saudaranya mau bantu, dia bisa kasih modal 1M, 2M, mau dikasih modal 1M, 2M, nih coba nih 1M, 2M, gagal berhasil, lu coba, itu mau? Ada? Nggak ada. Tapi di sini Anda bisa bantu orang banyak, ya. Anda kerja bukan lagi demi uang, ya. Berkat berlimpah di Prudensial. Apa yang saya dapat itu berkat yang luar biasa di Prudensial. Saya mau bagi berkat ini bagi orang-orang lain, ya. Saya speaker minggu lalu, saya pulang dari Bali, ya, capek sekali. Speaker pagi jam 2 sampai jam 5, mereka kontesin 2 case ikut saya speaker, ya, hanya 150 seat, store 2 SP aja masuk, saya undang jadi speaker, ya, BSC dan sebagainya, ya. Saya dibayarnya apa? Gak dibayar apa-apa, tapi I love to do it. It's not just about money, my friend. Not just about money.
berkat yang kita dapat, Anda bisa beri pada orang lain. Ya, makanya jangan pernah berhenti berbagi. Saya juga takut kualat sekali kalau berkat ini sampai amit-amit dicabut. Ya, makanya saya nggak pernah berhenti untuk bagikan berkat ini. Ya, apa yang Anda sharing mungkin ada yang kurang berkenan, tapi percayalah, saya mau Anda sukses. Mari bangkit berdiri teman-teman. Kita beri aplaus yang meriah.